Adik ipar saya tiba-tiba pindah ke rumah kami. Setiap hari, dia yang selalu memasak untuk seluruh keluarga. Saya pikir dia baik hati, tapi setelah 7 hari makan masakannya, seluruh keluarga mulai menunjukkan gejala aneh. Sampai akhirnya, saat saya melihat rekaman CCTV di dapur, saya menemukan sebuah botol kaca kecil yang dia selipkan ke dalam saku bajunya sebelum keluar. Saat itu seluruh keluarga sedang duduk di ruang tamu, tertawa dan mengobrol seperti biasa. Hanya saya yang melihat tangan adik ipar saya bergetar begitu hebat hingga tutup botol itu membentur meja dan mengeluarkan suara klik yang sangat pelan. Waktu itu sudah hampir jam 10 malam. Suami saya bersantai di sofa menonton berita. Ibu mertua saya sedang memetiki daun kemangi untuk membuat pepes besok. Dan saya sedang mengelap beberapa gelas di dapur. Jika bukan karena saya menunduk untuk mengambil sendok yang jatuh, mungkin saya tidak akan pernah melihatnya. Adik ipar saya terkejut saat tatapan kami bertemu, dia langsung tersenyum, senyum yang dipaksakan. Aku lagi cari obat sakit kepala, Mbak. Saya mengangguk saja. Tapi sejak hari itu, makanan di rumah kami mulai terasa aneh. Nama saya Wati, tahun ini usia saya 42 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan mebel di Jakarta. Sejujurnya, hidup saya sebelumnya tidak ada yang istimewa. Di rumah hanya ada saya, suami, dan ibu mertua yang sudah sepuh. Anak laki-laki kami kuliah di Bandung dan hanya pulang sebulan sekali. Suami saya, Bimo, bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan travel. Dia orangnya baik, pendiam, dan sangat rapi. Saking rapinya, setiap kali pulang, sandalnya harus diletakkan sejajar seolah diukur dengan penggaris. Kami sudah menikah 18 tahun, sering bertengkar karena hal-hal sepele, dari tagihan listrik hingga lupa menutup pintu kamar mandi, tapi secara umum, hidup kami tenang. Ketenangan khas orang Parubaya. Pagi bekerja, sore pulang makan, malam nonton berita, lalu tidur. Sampai akhirnya, Rini muncul. Rini adalah adik bungsu suami saya. 3 tahun yang lalu dia bercerai dan pindah ke kota lain, membuka sebuah salon kuku kecil. Biasanya, dalam setahun dia hanya mampir sekali atau 2 kali. Orangnya ceria, pandai bicara, dan selalu tersenyum pada siapapun. Ibu mertua saya sangat menyayangi putri bungsunya itu. Setiap kali menelepon, beliau akan diam-diam mengiriminya uang tanpa sepengetahuan kami. Saya tahu, tapi berpura-pura tidak tahu adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian di rumah. Suatu Senin sore, saat saya sedang sibuk di kantor, saya menerima pesan dari suami saya. Sore ini Rini pindah ke rumah kita untuk sementara. Belum sempat saya bertanya, dia mengirim pesan lagi. Salonnya sudah dijual. Malam itu, saat saya tiba di rumah, saya melihat sebuah koper berwarna krem berdiri di dekat pintu. Rini sedang sibuk mengelap meja makan, rambutnya diikat tinggi, mengenakan kaos lama. Begitu melihat saya, dia tersenyum lebar. "Mbak, aku numpang sebentar." "Ya?" Janji tidak akan merepotkan. Kalimat tidak akan merepotkan itu membuat saya tersenyum. Usianya sudah 36 tahun, tapi bicaranya seperti anak kos. Ibu mertua saya keluar dari dapur, suaranya melembut, "Dia hanya sebentar, kamu jangan banyak pikiran." Saya meletakkan tas saya. Di rumah kan masih ada kamar kosong, tidak apa-apa Bu. Sejujurnya, saat itu saya juga kasihan pada Rini. Menjadi janda dan harus berjuang sendirian itu berat. Melihatnya yang lebih kurus, saya bahkan berencana untuk memasakkan sesuatu yang enak untuknya besok. Siapa sangka, mulai keesokan harinya, Rini yang justru mengambil alih semua urusan dapur. Jam 6 pagi dia sudah bangun. Saya baru membuka mata, sudah terdengar suara pisau dan talenan dari bawah. Aroma bawang goreng tercium sampai ke kamar. Hari pertama, ada ikan bumbu kuning dan sayur labu siam. Hari kedua, ada empal dan sambal terasi. Hari ketiga, dia bahkan memasak soto. Bangun sejak jam 5 pagi untuk merebus kaldu. Ibu mertua saya terlihat sangat senang. Sambil makan, beliau terus memuji. Masakan Rini ini persis seperti masakan almarhum bapaknya dulu. Bimo, sambil makan, ikut tertawa. "Wah, sepertinya aku salah pilih istri.
Tahu begini, dulu aku nikahi adikku saja. Rini yang sedang mengambil sayur, melirik kakaknya. Kalau Mas menikahiku, mungkin tahun kedua aku sudah kabur. Seluruh keluarga tertawa. Saya juga ikut tertawa. Tapi anehnya, setelah sekitar 4 hari, saya mulai merasa badan saya sangat lelah. Awalnya saya pikir karena akhir triwulan di kantor banyak pekerjaan. Tapi kemudian ibu mertua saya juga mengeluh pusing, Bimo, setiap kali selesai makan malam, langsung mengantuk berat. Terkadang baru jam 8 malam, dia sudah tertidur di kursi. Saya membuatkan teh jahe untuk ibu mertua. Beliau memijat keningnya. Akhir-akhir ini cuaca sepertinya panas sekali. Rini yang mendengarnya langsung mengambil minyak angin dan memijat bahu ibunya. Besok aku masakkan sup herbal untuk ibu. Dia begitu perhatian, hingga terkadang saya merasa seperti orang asing di dapur saya sendiri. Suatu pagi di akhir pekan, saat saya sedang mencuci di halaman, saya mendengar suara Bu Susi, tetangga sebelah, memanggil. Wati. Saya mengangkat kepala dan melihatnya berdiri di dekat pagar. Rumahmu ganti merek kecap, ya? Saya bingung. Tidak, Bu. Loh, kok beberapa hari ini kalau lewat, aku mencium bau aneh ya? Seperti bau jamu dicampur obat tidur. Bu Susi memang terkenal suka bicara ceplas-ceplos, jadi saya hanya tersenyum. Mungkin hidung ibu saja yang sedang sensitif. Beliau tertawa. Iya, mungkin juga. Tapi malam itu, saat makan malam, saya mulai memperhatikan lebih saksama. Di dalam sup ayam jahe, ada aroma aneh yang sangat tipis. Biasanya sulit tercium karena Rini pandai membumbuinya. Baru saja saya mau bertanya, telepon saya berdering. Klien menelepon, jadi saya lupa. Malam itu, saya bermimpi aneh. Saya melihat diri saya duduk sendirian di meja makan, sementara semua orang di sekitar saya terus berbicara tanpa ada yang mendengar suara saya. Saya berteriak sampai serak, tapi tidak ada yang menoleh. Saya terlonjak bangun. Sudah hampir jam 3 pagi. Tenggorokan saya kering. Saya turun ke dapur untuk minum. Rumah sunyi senyap. Lampu di dapur menyala remang-remang. Rini sedang berdiri membelakangi saya. Dia tidak menyalakan lampu utama. Hanya lampu kecil di atas wastafel, membuat bayangannya memanjang di lantai. Dia memegang sebuah sendok kecil, menuangkan sesuatu dari botol kaca ke dalam panci bubur yang sedang dihangatkan. Saya terpaku. Rini, mendengar suara sandal saya, menoleh dengan cepat. Kami saling pandang selama beberapa detik, lalu dia tersenyum. Aku lagi masak bubur untuk ibu. Ibu batuk, jadi aku tambahkan sedikit bubuk jahe. Saya mendekat. Botol kaca itu sudah disimpannya di dalam saku jaketnya. Jam segini masih masak? Ibu baru saja batuk tadi. Aku tidak bisa tidur, jadi sekalian saja. Saya melihat panci bubur yang mengepul. Aromanya normal, tidak ada yang aneh. Dia membuka lemari dan mengambil mangkuk. Mbak mau sekalian? Saya menggeleng dan kembali ke atas. Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur lagi. Keesokan paginya, baru saja saya turun. Saya melihat Bimo duduk sambil memegangi kepalanya. Tidak tahu kenapa, kepalaku pusing sekali. Ibu mertua saya kondisinya lebih parah. Baru makan beberapa sendok bubur, beliau sudah harus berpegangan pada kursi untuk berdiri. Jantung ibu rasanya berdebar aneh. Rini dengan panik langsung membuatkan air gula. Bagaimana kalau kita ke dokter saja, Bu? Seluruh rumah menjadi ribut. Hanya saya yang berdiri menatap panci bubur di atas meja dengan punggung merinding. Tepat pada saat itu, telepon saya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi CCTV lama di dapur, koneksi data terputus pada pukul 02,17. Saya ingat betul, CCTV itu sudah rusak hampir setengah tahun. Beberapa hari yang lalu, teknisi datang untuk memperbaiki internet dan iseng memperbaikinya juga. Tapi saya belum memberitahu siapapun di rumah. Saya terdiam beberapa detik, lalu perlahan membuka rekaman video malam itu. Begitu layar menyala, tangan saya terasa dingin. Rini berdiri di depan kompor, membuka botol kaca kecil, lalu menunduk menuangkan bubuk berwarna putih ke dalam panci. Kemudian dia menoleh ke arah kamera,
menatap lurus tepat ke arah lensa yang lampunya menyala. Saya duduk membeku di tengah ruang tamu, ponsel saya masih bergetar pelan di tangan. Perasaan pertama yang muncul bukanlah takut, melainkan seperti kehilangan pijakan. Seolah-olah lantai di bawah saya tiba-tiba berlubang. Dalam video itu, Rini menatap lurus ke arah kamera selama beberapa detik. Tatapannya sangat berbeda dari penampilannya yang ceria. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat seolah sedang waspada. Lalu dia mengangkat tangannya, dan layar menjadi gelap. Saya baru sadar, saya sedang menahan napas. Di meja makan, ibu mertua saya masih memegangi dadanya. Bimo bersandar di kursi, memijat pelipisnya. Rini sedang menuangkan air gula, suaranya terdengar tenang. "Minum dulu, Bu, biar tidak lemas." Dia begitu tenang hingga membuat saya merinding. Saya mengangkat kepala menatapnya. Rini juga balas menatap saya. Hanya sekilas. Tapi saya tahu dia mengerti bahwa saya sudah melihat sesuatu. Dia meletakkan gelas di depan ibu mertua, lalu menoleh ke arah saya. "Mbak Wati belum sarapan? Aku buatkan nasi goreng." "Ya." Belum sempat saya menjawab, ibu mertua saya sudah menyela. "Dia kan mau berangkat kerja, mana sempat sarapan. Paling-paling cuma kopi dan roti." Suaranya masih lemah, tapi naluri untuk membela putri bungsunya tetap ada. Saya memasukkan ponsel ke dalam saku, mencoba bersikap normal. "Mungkin aku hanya kurang tidur." Rini tersenyum tipis. "Nanti sore aku masakkan sayur bening bayam untuk Mbak, biar tidurnya nyenyak." Kalimat itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya teringat botol kaca di dalam video, teringat caranya yang begitu terampil menuangkan bubuk itu, tapi saya tidak berani langsung bicara. Bagaimana jika saya salah? Seorang wanita yang baru saja bercerai dan kehilangan usahanya. Mungkin dia hanya memasukkan suplemen atau obat penenang ringan karena mengira kami semua kurang tidur. Mungkin saya yang terlalu curiga. Sepanjang hari di kantor, saya tidak bisa berkonsentrasi. Saya salah hitung sampai 3 kali. Seorang karyawan baru bahkan bercanda, "Kalau Mbak Wati sampai linglung begini, bisa-bisa kami semua kena pecat." Saya hanya tersenyum. Kepala saya terus berputar. Siang harinya, saya diam-diam menelepon seorang teman yang bekerja sebagai apoteker. Setelah saya ceritakan, dia terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Kamu yakin itu bubuk obat? Bisa tolong kamu lihatkan?" Saya mengirimkan potongan video itu padanya. 10 menit kemudian, dia menelepon kembali. "Wati, aku tidak bisa lihat jelas itu jenis apa. Tapi kalau mau tahu, kamu harus mendapatkan sampel bubuk itu." Saya bersandar di dinding koridor. Aku takut. Wajar kalau takut. Tapi jangan gegabah. Kalau itu hanya obat tidur ringan, masih tidak terlalu bahaya. Aku pernah dengar ada orang tua yang diam-diam mencampurkan obat penenang ke makanan keluarganya agar bisa tidur nyenyak. Mendengar itu, saya semakin bingung. Malam harinya, saat saya pulang, saya melihat Rini sedang duduk di teras bersama ibu mertua saya. Keduanya sedang mengobrol sambil memetiki sayuran. Pemandangan yang begitu normal hingga saya mulai merasa bersalah. Begitu melihat saya, Rini bangkit. "Aku beli ikan mas Mbak. Hari ini aku masak gulai." Bimo keluar dari dalam rumah. "Wah, berkat adikku di sini, berat badanku naik 2 kilo." Rini tertawa. "Mas saja yang makannya banyak, kok aku yang disalahkan?" Ibu mertua menimpali. "Masakannya memang enak. Dulu ibu sudah bilang, cari suami yang dekat-dekat saja biar bisa terus masakin untuk ibu. Malah ikut orang sampai keluar kota." Suasananya begitu ceria hingga saya tidak bisa menyela. Saat makan malam, saya memperhatikan lebih saksama. Rini selalu menjadi yang terakhir duduk di meja. Dia akan mengambilkan sayur untuk semua orang lebih dulu, baru kemudian makan. Saya mencoba memperhatikan tangannya, tapi tidak ada yang aneh. Saat sedang makan, Bimo tiba-tiba bertanya pada adiknya, "Salonmu sudah dijual, lalu rencanamu selanjutnya apa?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit berubah. Rini mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piring ibunya. "Mungkin istirahat dulu mas, uangnya masih cukup?" Dia tersenyum, matanya menunduk.
Masih ada sedikit simpanan. Saya perhatikan tangannya yang memegang sumpit berhenti sejenak. Ibu mertua saya mendesah. Dia hanya pura-pura tegar. Waktu bercerai dulu dia juga susah sekali. Bimo menatap adiknya beberapa detik. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Keluarga ini belum sampai harus menelantarkan saudaranya. Rini menunduk makan, lama sekali baru berbisik, "Iya, Mas." Malam itu saya sengaja begadang. Sekitar jam 11, semua orang sudah tidur. Saya membuka sedikit pintu kamar dan mengintip ke bawah. Lampu dapur mati. Saya menunggu lagi. Hampir jam 1 pagi, terdengar suara sandal dari tangga. Saya dengan sangat pelan keluar. Benar saja, Rini sedang turun ke dapur. Dia mengenakan jaket tipis, rambutnya diikat. Dia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu kecil di dekat wastafel seperti sebelumnya. Saya berdiri di tangga, melihatnya membuka lemari paling atas di sebelah kiri dan mengambil botol kaca itu. Jantung saya berdebar kencang. Dia menuangkan sedikit bubuk putih ke dalam segelas air, lalu mengaduknya. Baru saja saya mau turun, ponsel di saku saya bergetar. Getarannya sangat pelan, tapi Rini terkejut dan langsung menoleh. Saya buru-buru bersembunyi di dalam bayangan, di bawah hening. Beberapa detik kemudian, saya mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Saya cepat-cepat masuk ke kamar, hanya menyisakan sedikit celah di pintu. Bayangan Rini berhenti tepat di depan kamar saya. Dia berdiri di sana cukup lama. Tidak mengetuk, tidak bersuara, hanya berdiri diam. Saya duduk di tempat tidur, mencengkeram ponsel begitu erat hingga telapak tangan saya sakit. Hampir 1 menit kemudian, barulah suara sandalnya perlahan menjauh ke ujung koridor. Keesokan paginya, saya bangun dengan mata panda. Baru saja turun ke dapur, saya melihat Rini sedang menggoreng telur. Dia menoleh dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Semalam Mbak begadang, ya?" Kulihat lampunya masih menyala. Saya menarik kursi. "Iya, banyak kerjaan." Dia menyajikan sepiring telur di depan saya. "Makan dulu Mbak." Saya menatap telur itu, tiba-tiba tidak nafsu makan. Tepat pada saat itu, ibu mertua saya keluar dari kamarnya. Beliau berjalan lebih lambat dari biasanya, wajahnya sedikit pucat. Semalam ibu sesak napas, Rini langsung berlari menopangnya. "Bagaimana kalau pagi ini kita ke dokter, Bu?" "Tidak usah, merepotkan. Biar tenang, Bu." Bimo keluar dari kamar mandi. "Pergi saja, Bu. Beberapa hari ini aku juga merasa badan aneh." Saya menatap ketiga orang di depan saya, merasa seperti sedang berdiri di luar sebuah cerita yang tidak jelas. Setelah sarapan, Rini mengantar ibu mertua saya ke dokter. Bimo berangkat kerja lebih awal. Di rumah hanya tersisa saya. Saya menunggu 10 menit, lalu langsung berlari ke dapur. Lemari paling atas di sebelah kiri terbuka dengan mudah. Di dalamnya ada beberapa bungkus jamu, bumbu, dan sebuah kaleng teh. Saya dengan gemetar membuka semuanya. Tidak ada. Baru saja saya mau menutup lemari, mata saya melihat sebuah kantong plastik hitam yang diselipkan di bagian paling belakang. Saya menariknya. Di dalamnya, ada 3 botol kaca kecil, persis seperti yang ada di video. 1 botol masih berisi bubuk berwarna putih. Baru saja saya memegangnya, dari halaman terdengar suara motor berhenti mendadak. Suara Rini terdengar. "Loh, Mbak belum berangkat kerja?" Saya terlonjak hingga nyaris menjatuhkan botol itu. Suara sandal Rini sudah sampai di ruang tamu. Saya panik dan memasukkan kembali kantong plastik itu, menutup pintu lemari begitu keras hingga piring di dalamnya berbenturan. "Mbak Wati?" Suaranya sudah di belakang saya. Saya berbalik begitu cepat hingga kepala saya pusing. Rini berdiri di ambang pintu dapur, tangannya masih membawa kantong obat. Matanya menyapu lemari, lalu menatap saya. "Mbak cari apa?" Saya mencoba tenang. "Oh, aku cari teh." Rini masuk ke dapur, membuka laci bawah, seolah tidak terjadi apa-apa. "Teh kan aku simpan di sini, Mbak." Ucapannya sangat wajar, tapi saya bisa melihat dengan jelas tangannya yang mencengkeram teko begitu erat hingga memutih. Saya tersenyum canggung. Pagi ini kepalaku agak pusing.
Ibu juga begitu. Dia berbalik membuka kulkas. Kata dokter tekanan darah ibu agak rendah saja. Tidak apa-apa. Saya berdiri diam menatap punggungnya. Orang normal, jika melihat kakak iparnya menggeledah lemari, pasti akan curiga atau setidaknya penasaran. Rini justru begitu tenang, justru ketenangannya itulah yang membuat saya semakin cemas. Sesaat kemudian, ibu mertua saya masuk. Beliau berjalan pelan sambil memegang kantong obat. Kata dokter, orang tua tidurnya memang tidak teratur. Saya membantu mengambil kantongnya. Ada obat apa, Bu? Vitamin saja. Rini yang langsung menjawab. Sudah kubilang ibu harus makan teratur. Dia, sambil bicara, mengambilkan segelas air dan membukakan obat untuk ibunya. Semua gerakannya begitu cekatan dan perhatian. Hingga jika ada orang luar yang melihat, pasti akan mengira sayalah menantu yang tidak peduli. Siang itu saya izin tidak masuk kerja. Saya harus tahu apa isi bubuk di dalam botol itu. Tapi bagaimana caranya? Jika saya membawa seluruh botolnya, Rini pasti akan sadar. Dan di rumah selalu ada orang. Saya duduk di kamar, kepala saya sakit. Belum pernah saya merasa urusan di rumah saya sendiri menjadi seaneh ini. Sekitar jam 2 siang. Saya mendengar ibu mertua saya memanggil dari halaman. Rini, tolong lihatkan mesin cuci. Nak, suara Rini menjawab dari ruang tamu. Iya, Bu, sebentar. Saya langsung bangkit. Dapur saat itu kosong. Saya berjalan cepat ke lemari atas, menarik kantong plastik itu. Tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkan botolnya. Saya membuka tutupnya, mengambil sedikit bubuk dengan ujung sendok teh, memasukkannya ke dalam kertas kecil, lalu dengan cepat mengembalikannya seperti semula. Tepat saat saya menutup lemari, di belakang saya terdengar suara batuk pelan. Punggung saya merinding. Saat saya berbalik, Bimo sudah berdiri di ambang pintu dapur. Dia mengenakan seragam kerjanya, sepertinya baru saja mampir. Kamu tidak kerja hari ini? Saya menelan ludah. Iya, pusing. Dia menarik kursi dan duduk. Mas juga lelah sekali. Dia menopangkan kepalanya di tangan. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, matanya sembab. Saya tiba-tiba teringat, dulu Bimo sangat kuat. Menyetir semalaman pun, pulangnya masih bisa memperbaiki kipas angin untuk ibunya. Tapi beberapa hari ini, dia terlihat sangat tidak bertenaga. Di halaman, terdengar suara tawa Rini dan ibu mertua. Mesin cuci ini usianya lebih tua dariku, Bu. Ibu mertua saya tertawa. Selama masih bisa jalan, ya dipakai saja. Bimo juga ikut tersenyum. Keluarga ini memang mirip ibu, semua barang sayang dibuang. Saya melihat ke halaman. Rini sedang berjongkok di samping mesin cuci tua, rambutnya tergerai. Cahaya sore menerpanya, membuatnya terlihat keemasan. Tiba-tiba di kepala saya muncul pikiran yang aneh. Jika Rini benar-benar ingin mencelakai kami, untuk apa dia begitu perhatian? Orang yang berniat jahat biasanya akan bersembunyi. Tapi dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk ibu mertua saya. Malam itu, saya membawa sampel bubuk itu ke teman saya, apoteker. Namanya Dewi, dia membuka apotek di dekat pasar. Begitu melihat saya masuk dengan wajah tegang, dia langsung menutup pintu kaca tokonya. Sini, coba kulihat. Dia menuangkan sedikit bubuk itu ke atas kertas putih, menunduk dan menciumnya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Wati. Ini sepertinya obat penenang yang digerus. Jantung saya mencelos. Obat tidur. Iya. Jenis untuk penderita insomnia berat. Saya terduduk lemas di kursi. Dewi menatap saya. Dosis kecil hanya akan menyebabkan kantuk dan lemas. Tapi jika diminum dalam jangka panjang, bisa berbahaya. Saya mencengkeram erat tas saya. Jika dicampurkan ke makanan seluruh keluarga setiap hari, tubuh akan menjadi lesu, detak jantung melambat. Untuk orang tua, bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis. Saya teringat ibu mertua saya yang tadi pagi nyaris pingsan, teringat Bimo yang tertidur di kursi jam 8 malam. Perut saya tiba-tiba terasa dingin. Dewi menarik kursinya mendekat. Kamu mau bagaimana? Saya menggeleng. Aku tidak tahu. Apa mungkin?
Dia punya masalah kejiwaan setelah bercerai? Saya langsung mengangkat kepala. Rini itu dulunya baik sekali. Baik dan berbuat nekat itu dua hal yang berbeda. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya sepanjang perjalanan pulang. Saat saya membuka gerbang, saya sudah mencium aroma ikan goreng. Rini sedang duduk mengukir cabai menjadi bentuk bunga. Melihat saya, dia tersenyum. Aku masak makanan kesukaan Bak, loh. Saya menatapnya dengan tenggorokan tercekat. Seseorang yang diam-diam mencampurkan obat tidur ke dalam makanan, apa mungkin bisa duduk mengukir cabai dengan telaten seperti itu? Makan malam itu saya tidak banyak makan. Bimo menatap saya. Kamu sakit? Mungkin hanya masuk angin. Rini langsung bangkit. Biar nanti aku buatkan minuman hangat. Saya menatap lurus ke arahnya. Tidak usah. Akhir-akhir ini kamu terlalu perhatian, aku jadi tidak enak. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kita kan keluarga, tidak enak kenapa? Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi hening. Ibu mertua saya mencoba mencairkan suasana. Dia di sini membantukan bagus. Dulu punya anak perempuan di rumah rasanya senang sekali. Saya menunduk makan, tidak bicara lagi. Malam itu saya memutuskan untuk tidak tidur. Hampir jam 1 pagi, Rini kembali turun ke dapur. Kali ini saya mengikutinya dengan sangat pelan. Dia berdiri di depan kulkas cukup lama, lalu mengeluarkan sebuah wadah plastik kecil. Dia membuka tutupnya dan memasukkan bubuk putih ke dalam semangkuk bubur yang sedang dihangatkan. Saya mencengkeram ponsel di tangan, hendak turun untuk menghentikannya, tapi tiba-tiba terdengar suara batuk dari belakang, ibu mertua saya. Beliau berdiri di ujung tangga, rambutnya acak-acakan, matanya masih setengah terpejam. Rini, ibu tidak bisa tidur. Adik ipar saya terkejut, lalu buru-buru berlari menopangnya. Kenapa ibu turun ke sini? Ibu haus, biar aku ambilkan. Dia menuntun ibu mertua saya duduk di kursi, lalu kembali ke dapur untuk mengambil segelas air hangat. Saya yang bersembunyi di dalam bayangan, melihat ibu mertua saya memegang tangan putri bungsunya. Suaranya serak. Untung kamu pulang, nak. Rini menunduk sangat dalam. Sesaat kemudian saya mendengar ibunya bertanya pelan, dia, masih mencarimu? Tangan Rini berhenti sejenak. Seluruh dapur hening. Lalu dia tersenyum sinis. Tidak, Bu. Benarkah? Dia akan segera menikah lagi. Ibu mertua saya menghela napas. Menjadi janda memang berat. Saya berdiri membeku di tangga. Itu pertama kalinya saya mendengar suara Rini begitu kosong. Dia duduk di samping ibunya, matanya menatap kegelapan di halaman. Terkadang aku bisa tidur 3 hari tanpa mau bangun. Begitu membuka mata, aku merasa jadi orang yang tidak berguna. Ibu mertua saya mengelus rambutnya. Sudah. Rini tersenyum, tapi sudut matanya memerah. Iya, Bu. Saya menatap mangkuk bubur di atas kompor, uapnya masih mengepul. Pikiran saya kalut. Jika Rini menderita insomnia berat, mungkin dia memang menggunakan obat penenang. Tapi mengapa dicampurkan ke makanan seluruh keluarga? Apa dia pikir semua orang juga butuh tidur? Atau ada hal lain? Saat saya sedang berpikir, ponsel di tangan saya tergelincir dari tepi tangga. Kletak. Suara itu terdengar begitu keras di tengah malam yang sunyi. Di bawah, Rini mengangkat kepalanya. Dia bangkit, matanya menatap lurus ke arah tempat saya bersembunyi. Saya berdiri kaku di tangga, darah di tubuh saya seolah surut. Ponsel saya tergeletak di anak tangga, layarnya masih menyala. Rini menatap lurus ke arah saya, ibu mertua saya juga ikut menoleh, menyipitkan matanya. Siapa itu? Saya tahu, bersembunyi sekarang pun percuma. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah turun. Saya, Bu. Suasana di bawah menjadi begitu pekat. Rini berdiri di samping meja makan, kedua tangannya terkepal. Mangkuk bubur masih mengepul di atas kompor. Ibu mertua saya cemberut. Malam-malam begini keluyuran buat apa? Saya haus, Bu. Saya menunduk mengambil ponsel, mencoba bersikap normal.
Tapi tangan saya begitu gemetar hingga tidak bisa mematikan layarnya. Rini melangkah maju. Mbak tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia menatap saya beberapa detik, lalu menoleh ke ibunya. Ayo, Bu, aku antar ke atas. Ibu mertua saya mengangguk. Saat melewati saya, beliau bergumam, rumah ini aneh, semua orang jadi suka begadang. Suara sandal mereka perlahan menghilang di atas. Di dapur, hanya tersisa saya dan Rini. Dia berbalik mematikan kompor. Uap dari panci bubur masih mengepul. Saya menatap lurus ke wadah plastik berisi bubuk putih di atas meja. Kamu sudah lama tidak bisa tidur? Tangan Rini berhenti. Sesaat kemudian, dia menjawab, sudah lebih dari setahun. Sudah ke dokter? Sudah. Suaranya sangat pelan. Diberi obat. Saya menatap wadah itu lagi. Obat tidur? Rini langsung menoleh ke arah saya. Tatapannya menajam, untuk pertama kalinya sejak dia di sini. Mbak menggeledah barang-barangku, saya diam. Dia tertawa sinis, tapi bibirnya sedikit bergetar. Sudah kuduga. Duga apa? Duga Mbak mencurigaiku. Kalimat itu jatuh di tengah dapur yang sunyi, terasa sangat berat. Saya menarik kursi dan duduk, kaki saya mulai lemas karena lelah. Kalau begitu, jelaskan. Kenapa kamu mencampurkan obat ke dalam makanan? Rini tidak langsung menjawab. Dia bersandar di wastafel, matanya menatap lantai. Awalnya, aku hanya memberikannya pada ibu. Hati saya mencelos. Untuk apa? Ibu sudah bertahun-tahun tidak bisa tidur nyenyak. Dia bicara sangat pelan, seolah menarik setiap kata dari tenggorokannya. Dulu waktu aku masih di luar kota, setiap kali telepon, ibu selalu masih terjaga sampai jam 3 atau 4 pagi. Pernah sekali ibu sampai keluar rumah jam 2 malam tanpa sadar. Saya teringat, memang sekitar setengah tahun terakhir ibu mertua saya tidurnya memburuk. Tapi beliau selalu menyembunyikannya, hanya bilang sudah tua jadi susah tidur. Rini melanjutkan. Aku membawa obat dari dokterku pulang. Ku gerus. Lalu kucampurkan sedikit sekali ke dalam bubur agar ibu bisa tidur. Dan memang benar. Tidurnya jadi lebih nyenyak. Saya menatap lurus ke arahnya. Lalu bagaimana dengan Mas Bimo dan aku? Dia menunduk. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja, obatnya bisa jalan sendiri ke mulut orang lain, suara saya mulai meninggi. Rini memejamkan matanya. Hari pertama, aku memang membuatkan khusus untuk ibu. Tapi Mas Bimo salah makan. Saya tertawa kering. Salah makan sampai 7 hari? Dia tidak menjawab. Di luar, terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Angin malam yang masuk membuat gorden jendela bergerak pelan. Saya menatap wajahnya yang tirus, pikiran saya kalut. Saya ingin marah, ingin memakinya. Tapi melihat lingkaran hitam di bawah matanya, kemarahan saya seolah menguap. Orang yang waras tidak akan melakukan hal sebodoh ini. Rini menarik kursi dan duduk di hadapan saya. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan kelelahannya yang sesungguhnya. Mbak tahu rasanya 3 hari tidak bisa tidur? Saya diam, berbaring, tapi jantung berdebar kencang. Menutup mata, tapi telinga masih bisa mendengar suara pintu terbuka, suara langkah kaki di koridor. Terkadang aku sampai mengira mantan suamiku berdiri di depan pintu. Dia tersenyum sangat tipis. Dokter bilang, aku mengalami gangguan kecemasan. Saya teringat pertanyaan ibu mertua saya tadi. Dia masih mencarimu? Mungkin perceraiannya tidak sesederhana yang saya kira. Rini menopangkan kepalanya di tangan. Aku pindah ke sini, melihat ibu juga tidak bisa tidur sepertiku. Aku takut. Aku takut. Jadi aku memberikan obat tidur untuk semua orang. Aku hanya ingin semua orang bisa tidur dengan tenang. Kalimatnya terdengar tidak masuk akal sekaligus menyedihkan. Saya duduk diam cukup lama, lalu bertanya, dosisnya berbahaya? Tidak sampai segitunya. Kamu yakin? Dia tidak langsung menjawab. Justru keheningannya itulah yang membuat saya merinding. Saya bangkit. Besok aku akan membawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa. Rini juga ikut bangkit. Mbak, jangan beritahu ibu. Kamu mau menyembunyikannya sampai kapan? Dia mencengkeram tangan saya. Mbak Wati,
Itu pertama kalinya dia memanggil nama saya dengan nada memohon. Aku tahu aku salah. Tapi kalau ibu tahu, beliau akan sangat syok. Saya melepaskan tangannya. Kamu pikir dengan melakukan ini, ibu tidak akan syok? Mata Rini memerah. Aku sudah kehabisan cara. Banyak cara lain. Tidak ada, Mbak. Dia tertawa sangat pelan, tawa yang lebih terdengar seperti isak tangis. Orang yang sudah lama tidak bisa tidur itu aneh. Melihat orang lain bisa tidur saja, rasanya iri sekali. Saya menatapnya dengan tenggorokan tercekat. Malam itu saya nyaris tidak tidur. Keesokan paginya, baru jam 6 lebih, saya sudah mendengar suara ibu mertua saya batuk di halaman. Saya turun dan melihatnya sedang duduk memetiki sayuran sendirian. Bu, Rini mana? Mungkin masih tidur. Saya terdiam. Sejak pindah ke sini, tidak pernah sekalipun Rini bangun siang. Perasaan cemas tiba-tiba merayap di punggung saya. Saya berlari ke atas, mengetuk pintu kamarnya. Tidak ada jawaban. Saya mendorong pintunya. Kamar kosong. Kopernya masih di sana, tapi tempat tidurnya belum dirapikan. Ponselnya tergeletak di meja, sandalnya di bawah tempat tidur, pintu kamar mandi sedikit terbuka. Jantung saya berdebar kencang. Saya mendekat dan terpaku. Rini sedang duduk memeluk lutut di lantai kamar mandi yang dingin. Kepalanya bersandar di dinding, matanya terpejam. Di sampingnya, satu strip obat tidur berserakan. Rini. Saya berlari dan mengguncang bahunya. Tangannya dingin sekali. Tepat pada saat itu, ibu mertua saya datang sampai di depan pintu. Begitu melihat pemandangan di depannya, beliau pucat pasi dan berpegangan pada kusen. Kalian sedang apa? Saya menoleh cepat. Cepat telepon Mas Bimo, Bu. Ibu mertua saya berdiri membeku di depan pintu kamar mandi, bibirnya bergetar. Lap sayur di tangannya jatuh ke lantai yang basah. Ya Tuhan. Rini. Saya berlutut, mengguncang bahu adik ipar saya sekali lagi. Rini, bangun. Matanya sedikit bergerak, napasnya masih ada tapi sangat lemah. Saya menunduk dan melihat strip obat di lantai. 2 strip obat tidur, hampir kosong. Hati saya mencelos. Di luar, ibu mertua saya panik menelepon, tangannya gemetar hingga ponselnya jatuh 2 kali. Bimo, cepat pulang. Suaranya parau, saya menarik Rini ke pangkuan saya. Rambutnya yang dingin menempel di leher saya. Bau obat yang samar bercampur dengan bau sampo membuat saya mual. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara motor berhenti mendadak di depan gerbang. Bimo berlari masuk, kemejanya belum dikancingkan semua. Ada apa? Begitu melihat adiknya tergeletak di lantai, wajahnya langsung berubah. Ya Tuhan, dia berlari dan langsung menggendong Rini. Tubuhnya yang kurus terasa begitu ringan di pelukan kakaknya, membuat saya tercekat. Ibu mertua saya mengikuti sambil menangis. Ini salah ibu. Salah ibu semua. Bimo membentak pelan. Ibu jangan bicara lagi. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit tidak ada yang bicara. Saya duduk di belakang, memegangi kepala Rini agar tidak terbentur. Napasnya panas, keringat membasahi dahinya. Terkadang matanya sedikit terbuka, lalu kembali terpejam. Setibanya di UGD, dokter langsung membawanya masuk. Kami dihentikan di depan. Ibu mertua saya terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat pasi. Tadi malam dia masih membuatkan bubur untuk ibu. Saya memalingkan muka. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk kepala saya. Seseorang yang baru saja begadang membuatkan bubur untuk ibunya, paginya ditemukan di lantai kamar mandi dengan 2 strip obat tidur kosong. Bimo bersandar di dinding, kedua tangannya di pinggang. Saya belum pernah melihat suami saya sepanik ini. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Sesaat kemudian dia menoleh ke arah saya. Kamu tahu sesuatu? Saya terdiam beberapa detik. Dia sudah lama tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur sampai minum obat seperti itu? Suaranya meninggi, lalu dengan cepat merendah karena ibunya ada di samping. Saya menatap sandal saya. Haruskah saya ceritakan semuanya? Bahwa adiknya telah mencampurkan obat tidur ke dalam makanan selama seminggu ini? Atau ini bukan saat yang tepat?
Pintu UGD terbuka. Seorang dokter wanita keluar. Keluarga pasien Rini, kami bertiga serempak bangkit. Pasien overdosis obat penenang. Untung segera dibawa ke sini. Ibu mertua saya memegangi dadanya. Dia tidak apa-apa, Dok. Untuk saat ini stabil. Tapi kondisi mentalnya sangat tidak stabil. Dokter itu menatap kami satu persatu. Apakah di rumah ada masalah yang menekan pasien? Tidak ada yang bisa menjawab. Saya tiba-tiba teringat tatapan kosong Rini semalam, senyumnya yang seperti sudah kehabisan tenaga. Sekitar 1 jam kemudian, Rini dipindahkan ke ruang perawatan. Dia terbaring diam di ranjang, bibirnya pucat, tangannya diinfus. Dilihat dari dekat, dia sangat kurus. Tulang selangkanya menonjol di balik baju pasien yang longgar. Begitu melihat putrinya, ibu mertua saya menangis. "Kenapa kamu sebodoh ini, Nak?" Bimo menarik ibunya untuk duduk. "Biarkan dia istirahat, Bu." Saya berdiri di ujung ruangan, kepala saya sakit. Tepat pada saat itu, ponsel Rini di saku saya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar kunci. "Uangnya sudah kamu transfer, pihak sana sudah mendesak." Pengirimnya bernama Mas Doni. Saya belum sempat membaca lebih lanjut, layar sudah gelap. Siang harinya, ibu mertua saya tertidur di kursi. Bimo turun ke kantin. Di dalam kamar hanya ada saya dan Rini. Dia membuka matanya, entah sejak kapan. Dia menatap langit-langit beberapa detik, lalu menoleh ke arah saya. Suaranya serak. "Mbak, belum bilang pada Mas Bimo, kan?" Saya menarik kursi dan duduk. "Kamu mau aku bilang bagaimana?" Sudut bibir Rini sedikit bergerak. "Aku tahu Mbak sudah melihat semuanya." Saya diam. Dia memejamkan matanya. "Aku minta maaf." "Minta maaf untuk apa?" Dia terdiam lama sekali, baru kemudian berkata, "Karena sudah mencampurkan obat ke dalam makanan." Tenggorokan saya tercekat. "Kamu tahu ibu sudah tua?" "Aku tahu. Kalau sampai terjadi apa-apa bagaimana?" Air mata mengalir dari sudut matanya. "Aku hanya ingin semua orang bisa tidur." Saya mencengkeram tas saya. "Lalu bagaimana denganmu?" Dia tertawa sangat pelan. "Kalau aku bisa tidur, tidak akan jadi begini." Di luar koridor terdengar suara roda berangkar. Bau desinfektan tercium samar. Rini memalingkan wajahnya ke arah jendela. "Mbak Wati." Apa Mbak pernah merasa tidak berguna di hidup Mbak sendiri?" Saya tertegun. Dia melanjutkan, matanya masih menatap keluar. "Setelah bercerai, aku tinggal sendirian di kontrakan. Setiap malam mendengar suara motor lewat, aku takut. Terkadang aku menyalakan TV sampai pagi, hanya untuk mendengar suara orang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Awalnya aku hanya minum setengah butir obat baru bisa tidur. Lama-lama jadi 1, 2, 3. Dia tersenyum masam. "Pernah sekali bangun tidur, kukira aku sudah mati." Saya menunduk menatap tangannya yang kurus diinfus. Ujung-ujung kukunya tidak terawat. Sesaat kemudian saya bertanya pelan, "Kamu punya utang?" Rini langsung menoleh ke arah saya. Saya mengeluarkan ponselnya, layar masih menampilkan pesan tadi. Wajahnya langsung pucat. "Mbak sudah baca?" "Siapa Doni?" Beliau mengatupkan bibirnya. "Orang yang meminjamkan uang padaku." Hati saya mencelos. "Berapa utangmu?" Dia memalingkan muka. "Hampir 400. Saya pikir saya salah dengar. 400 juta? Dia mengangguk sangat pelan. Seluruh ruangan seolah membeku. Saya akhirnya mengerti. Salonnya dijual bukan karena ingin istirahat, tapi karena tidak sanggup lagi menanggung utang. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Bimo masuk membawa 2 kotak bubur. "Loh, sudah bangun?" Rini buru-buru menyeka air matanya. Bimo menarik kursi dan duduk di sampingnya, suaranya dibuat-buat ringan. "Mau menakut-nakuti sesi rumah, ya?" Dia menunduk. Bimo menyodorkan kotak bubur. "Makan dulu." Rini menatap bubur itu beberapa detik, lalu tiba-tiba menangis. Bukan tangisan keras, hanya air mata yang terus mengalir dan tubuh yang bergetar hebat. Bimo bingung. "Loh, kenapa?" Dia menutupi wajahnya. "Aku capek sekali, Mas." Suaranya pecah. "Capek sekali." Bimo duduk terpaku.
Sesaat kemudian, dia meletakkan tangannya di kepala adiknya dan mengelusnya pelan, seperti saat mereka masih kecil. Saya memalingkan muka ke arah jendela. Matahari siang begitu terik. Di bawah, seorang nenek penjual koran sedang duduk mengipas-ngipas di bawah pohon. Ponsel di saku saya bergetar lagi. Kali ini nomor tak dikenal yang menelepon. Saya berjalan ke koridor untuk menjawab. Dari seberang terdengar suara pria yang serak. "Permisi. Apa benar ini keluarga dari Rini? Saya kakak iparnya. Tolong sampaikan padanya untuk membayar utangnya tepat waktu. Kami sudah menunggu lama." Saya mencoba tenang. "Anda siapa?" Pria itu tertawa sinis. "Orang yang membantunya di saat susah. Akan saya sampaikan." "Oh, ya." Suaranya merendah. "Sekalian sampaikan juga satu hal." Saya mencengkeram ponsel. "Apa?" "Adik iparmu itu kondisi mentalnya sedang tidak baik. Hati-hati. Dia mungkin menyembunyikan lebih banyak hal dari yang kalian kira." Lalu teleponnya dimatikan. Saya berdiri membeku di koridor rumah sakit cukup lama setelah panggilan itu berakhir. Orang-orang masih berlalu lalang, suara-suara bercampur dengan bau desinfektan yang membuat kepala saya pusing. "Hati-hati. Dia mungkin menyembunyikan lebih banyak hal dari yang kalian kira." Kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Saya kembali ke kamar. Melalui kaca kecil di pintu, saya melihat Bimo sedang menyuapi adiknya sesendok demi sesendok. Ibu mertua saya masih tertidur di kursi. Pemandangan itu membuat hati saya berat. Keluarga ini tadinya begitu tenang, hingga masalah terbesar hanyalah tagihan listrik yang naik. Tapi hanya dalam waktu kurang dari 10 hari, segalanya menjadi begitu rumit. Saya menarik napas dalam-dalam dan masuk. Bimo mengangkat kepalanya. "Siapa yang telepon, sayang?" "Klien kantor," jawab saya cepat. Bukan karena saya ingin membohonginya, hanya saja saat ini saya belum tahu harus percaya pada apa. Rini sudah makan beberapa suap. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya lebih jernih. Melihat saya duduk, dia menatap saya lama sekali. Lalu berbisik, "Mbak masih marah padaku?" Belum sempat saya menjawab, Bimo sudah menyela. "Ya jelas marah. Bikin sesi rumah jantungan." Adiknya menunduk. "Aku minta maaf." Bimo menghela napas dan memberikan segelas air. "Kalau ada apa-apa itu bicara. Kita ini keluarga. Jangan dipendam sendiri." Saya menatap suami saya. Dia memang begitu. Baik dan mudah luluh. Dulu saya sering kesal dengan sifatnya itu. Tapi saat ini, melihatnya duduk di samping adiknya, saya justru merasa kasihan. Dia sama sekali belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Sore harinya, dokter memanggil kami. Seorang dokter wanita parubaya memegang rekam medis Rini. Pasien menunjukkan gejala gangguan kecemasan yang berkepanjangan dan ketergantungan pada obat tidur. Ibu mertua saya mencengkeram ujung bajunya. "Bisa sembuh, dok. Butuh pengobatan jangka panjang, dan yang terpenting adalah dukungan mental." Dokter itu menatap saya dan Bimo. "Keluarga tolong perhatikan, jangan biarkan pasien sendirian." Bimo mengangguk-angguk. "Baik, dok." Keluar dari ruangan dokter, ibu mertua saya duduk di kursi koridor dan menghela napas. Kasihan sekali anak itu. Lalu beliau menoleh ke arah saya. "Wati." "Iya, Bu. Mungkin untuk sementara waktu, kamu tolong perhatikan adikmu." "Ya." Saya terdiam beberapa detik, baru kemudian mengangguk. Di dalam hati saya saat itu ada perasaan yang aneh. Campur aduk antara kasihan, marah, dan waspada. Malam harinya, Bimo mengantar ibunya pulang untuk mengambil pakaian ganti. Saya berjaga di rumah sakit bersama Rini. Sekitar jam 9 malam, suasana menjadi sunyi. Rini berbaring menghadap ke jendela. "Mbak belum tidur?" "Belum." Lama sekali, baru dia bicara lagi. "Dulu waktu aku baru bercerai, pernah sekali aku ketiduran di salon." Suaranya datar, seolah sedang menceritakan orang lain. Ada pelanggan masuk, melihatku duduk memeluk kepala di kursi. Saya yang sedang mengupas jeruk, tidak menyela. Waktu itu aku pikir, cukup berusaha sedikit lagi, pasti akan lewat. Ternyata semakin dikerjakan, semakin banyak utang.
Saya meletakkan irisan jeruk di atas piring. Kamu mulai berutang sejak kapan? Setelah pandemi. Dia tersenyum sinis. Salon sepi sekali. Aku pinjam sedikit untuk bayar sewa. Lalu terus gali lubang tutup lubang. Mantan suamimu tidak membantu? Tatapannya meredup. Dia sudah lama pergi. Saya menatapnya. Dulu kamu bilang bercerai karena tidak cocok. Aku bilang begitu agar ibu tidak khawatir. Dia memejamkan matanya. Sebenarnya, dia selingkuh. Ruangan hening. Pernah sekali aku memergokinya, dan dia mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat. Dia bilang, hidup denganmu rasanya sesak. Sudut bibirnya melengkung masam. Lucu, ya, Mbak? Orang yang tidak bisa tidur itu takut sekali sendirian, jadi dia akan terus menempel pada orang lain. Tapi semakin dia menempel, semakin orang itu ingin pergi. Tenggorokan saya tiba-tiba tercekat. Untuk pertama kalinya saya mengerti mengapa dia selalu sibuk di dapur, mengapa dia selalu berusaha merawat semua orang. Mungkin, cukup dengan berada di dekat seseorang saja, dia sudah merasa lebih aman. Tapi mencampurkan obat tidur ke dalam makanan tetaplah perbuatan yang keterlaluan. Saya duduk diam cukup lama, lalu bertanya, kamu tahu, kalau dosisnya berlebihan, ibu bisa dalam bahaya. Dia membuka matanya menatap langit-langit. Tahu, tapi kenapa masih dilakukan? Beliau mengatupkan bibirnya lama sekali, baru menjawab. Ada beberapa malam di mana ibu duduk sendirian di halaman, bicara sendiri, aku takut, ibu akan menjadi sepertiku. Saya menatapnya. Dan kamu pikir caramu itu benar? Dia menggeleng sangat pelan. Saat itu, aku hanya berpikir, bisa tidur itu sudah cukup. Saat saya hendak bicara lagi, teleponnya di atas meja bergetar. Layar menampilkan nama Mas Doni. Wajah Rini langsung pucat. Dia meraih ponselnya begitu cepat hingga nyaris menyenggol tiang infus. Aku jawab sebentar. Ya. Dia menarik selimut menutupi wajahnya dan menjawab dengan sangat pelan. Aku masih di rumah sakit. Di seberang sepertinya bicara cukup lama. Wajah Rini semakin pucat. Aku tahu. Aku akan bayar. Tiba-tiba dia bangkit duduk. Jangan datang ke rumahku. Mendengar itu, saya mengangkat kepala. Rini membelakangi saya, suaranya bergetar. Sudah kubilang, jangan cari ibuku. Entah apa yang dikatakan pihak seberang. Beberapa detik kemudian dia mencengkeram ponselnya begitu erat. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Lalu teleponnya dimatikan. Seluruh ruangan hening. Saya menatapnya. Penagih utang? Rini mengangguk. Lama sekali, baru saya bertanya. Kamu pinjamnya bagaimana sampai mereka seperti itu? Dia menunduk sangat dalam. Awalnya mau pinjam ke bank tapi tidak bisa. Hati saya mencelos. Kamu pinjam ke rentenir? Dia tidak menjawab. Tapi saya sudah mengerti. Saya bersandar di kursi, lelah hingga tidak mau bernapas lagi. 400 juta bagi keluarga kami adalah angka yang mustahil. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Seorang pria berusia hampir 50 tahun masuk, tangannya membawa sekeranjang buah. Dia mengenakan kemeja yang sudah kusut, rambutnya klimis, perutnya sedikit buncit. Begitu melihat Rini, dia tersenyum. Loh, sudah bangun? Wajah Rini langsung kaku. Mas kesini mau apa? Pria itu meletakkan keranjang buahnya di meja seolah sudah biasa. Dengar kamu di rumah sakit, ya Mas jenguk. Saya bangkit. Anda siapa? Dia menoleh ke arah saya dan tersenyum basa-basi. Teman bisnis. Selesai berkata, dia menarik kursi dan duduk di samping Rini dengan sangat santai. Kamu ini bikin kaget saja. Rini mencengkeram erat selimutnya. Sudah kubilang jangan ke sini. Pria itu merendahkan suaranya. Mas datang karena khawatir. Saya melihat raut wajah Rini dengan perut yang mulai terasa mual. Ketakutan itu bukan seperti ketakutan bertemu teman biasa. Pria itu mengambil sebuah apel dari keranjang dan mulai mengupasnya. Uang itu bisa dicari pelan-pelan. Yang penting sehat dulu. Pisau di tangannya bergerak lincah, menimbulkan suara kres-kres di ruangan yang sunyi. Rini tiba-tiba menoleh ke arah saya, matanya memerah. Mbak Wati.
Belum sempat saya mengerti, pria itu meletakkan pisaunya dan tersenyum tipis. Oh, iya. Lupa kenalan. Dia menatap saya lekat-lekat. Saya Doni, penjamin utang adik ipar Anda. Caranya mengucapkan kalimat itu, begitu ringan seolah sedang memperkenalkan pekerjaan, membuat punggung saya merinding. Rini yang duduk di ranjang, wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram selimut begitu erat. Saya menarik kursi dan berdiri di depannya. Anda mau apa ke rumah sakit? Pria itu masih mempertahankan senyumnya. Hanya menjenguk teman, Bu. Pisau buah di atas meja memantulkan cahaya lampu yang dingin. Saya menatap lurus ke matanya. Tip orang seperti ini sudah sering saya temui. Mulutnya manis, tapi matanya selalu menghitung. Dia menyajikan sepotong apel pada Rini. Makan dulu. Wajahmu pucat sekali. Rini memalingkan muka. Aku tidak mau. Pak Doni tertawa pelan. Jangan keras kepala. Kalimatnya terdengar seperti nasihat orang dekat, tapi sikap Rini yang semakin meringkuk membuat saya sangat tidak nyaman. Saya mengambil piring apel itu dan meletakkannya di meja seberang. Dia sedang sakit. Kalau ada yang mau dibicarakan, silakan bicara cepat. Dia sedikit mengangkat alisnya, lalu tertawa. Kakak iparnya galak juga, ya. Saya tidak menjawab. Suasana di ruangan menjadi berat. Di luar koridor terdengar suara roda berangkar. Seorang perawat yang lewat, melirik ke dalam, lalu pergi. Pak Doni bersandar di kursinya. Sebenarnya saya juga tidak mau menekan. Tapi ini kan urusan uang. Bu, Rini mengatupkan bibirnya. Sudah kubilang aku akan bayar. Aku tahu. Dia menatap Rini dari atas ke bawah. Tapi kamu sudah janji 3 kali. Mendengar itu, saya menoleh ke Rini. Kamu pinjamnya bagaimana? Dia menunduk dalam-dalam. Pak Doni yang tertawa. Awalnya hanya 100 jutaan. Tapi karena tidak sanggup bayar, jadi pinjam lagi. Saya mencengkeram tas saya. Bunganya berapa? Dia tertawa lebih keras. Ibu ini seperti polisi saja. Saya menatapnya tanpa berkedip. Keluarga saya dirawat di sini karena stres. Saya punya hak untuk bertanya. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Sesaat kemudian, dia bangkit dan merapikan celananya. Baiklah, saya tidak akan mempersulit wanita yang sedang sakit. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya dan meletakkannya di meja. Surat utangnya ada di sini. Kalau keluarga mau lihat, silakan. Selesai berkata, dia menoleh ke Rini, suaranya merendah. Aku beri kamu waktu 10 hari lagi. Adik ipar saya mengangkat kepalanya. Aku tidak akan bisa dapat uang secepat itu. Pria itu menekankan setiap katanya. Aku juga harus laporan ke atasan. Saya bisa melihat dengan jelas tangan Rini gemetar. Dia menunduk lebih dekat dan tersenyum sangat tipis. Jangan sampai ibumu tahu lebih banyak lagi. Orang tua tidak akan sanggup. Selesai berkata, dia berbalik dan berjalan keluar. Sampai di pintu, dia berhenti dan menatap saya. Mbak Wati. Saya terdiam. Hati-hati, terlalu baik hati nanti bisa susah sendiri. Pintu tertutup. Suasana hening. Saya menoleh ke Rini. Dia sedang menatap tumpukan kertas di atas meja seolah itu adalah sebuah lubang hitam. Saya mengambilnya. Baru membaca beberapa baris pertama, tangan saya terasa dingin. Utang pokoknya hanya sekitar 150 juta, tapi bunganya hampir 2 kali lipat. Di bagian bawahnya ada cap jempol Rini. Saya membanting kertas itu ke meja. Kamu sudah gila? Rini terkejut. Aku tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain lalu meminjam seperti ini. Dia menangis. Waktu itu salonku hampir disita. Disita ya disita. Suara saya meninggi hingga pasien di sebelah menoleh. Saya merendahkan suara, tapi dada saya masih naik turun. Kamu pikir mempertahankan salon itu lebih penting dari nyawamu? Rini menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Aku hanya punya salon itu. Kalimat itu membuat saya tercekat. Wanita setelah bercerai memang seringkali berpegangan pada sesuatu untuk bisa tetap berdiri. Ada yang berpegangan pada anak, pada pekerjaan, pada gengsi. Mungkin bagi Rini,
Salon kecil itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak jatuh total. Saya menarik kursi dan duduk, kepala saya sakit. Mas Bimo tahu soal ini? Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan beritahu Mas Bimo. Kenapa? Mas Bimo sudah cukup merawat ibu. Saya tertawa lelah. Lalu kamu mau menyembunyikannya sampai kapan? Rini terdiam. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Bimo dan ibu mertua saya masuk. Melihat Rini menangis, ibu mertua saya panik. Ya Tuhan, kenapa lagi, nak? Rini buru-buru menyeka air matanya. Hanya pusing sedikit, Bu. Bimo meletakkan tasnya dan menatap saya. Mungkin dia melihat raut wajah saya yang aneh. Ada apa, sayang? Belum sempat saya menjawab, Rini sudah menyela. Tidak ada apa-apa, Mas. Ucapannya terlalu cepat. Bimo mengerutkan kening. Saya menatap Rini. Dia menatap saya dengan pandangan memohon, matanya merah. Saya memalingkan muka. Mungkin hanya efek obat. Bimo menghela napas lega. Ibu mertua saya duduk dan mengelus rambut putrinya. Besok kalau sudah sehat, ibu masakkan bubur ikan untukmu. Mendengar itu, Rini tiba-tiba menunduk dalam-dalam. Air matanya kembali jatuh. Malam itu, saya dan Bimo pulang lebih dulu untuk mengambil pakaian ganti. Setelah beberapa saat hening di dalam mobil, dia angkat bicara. Rini aneh sekali. Saya menatap keluar jendela. Iya. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Sesaat kemudian, dia tertawa sinis. Dulu waktu kecil dia bandel sekali. Pernah dapat nilai jelek, rapotnya dia kubur di belakang pohon pisang. Saya ikut tersenyum. Benarkah? Iya. Sampai musim hujan, kertasnya hancur. Dia, sambil menyetir, menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi dia sayang sekali pada ibu. Kalimat itu membuat saya terdiam. Setibanya di rumah, begitu membuka pintu dapur, saya melihat panci sup sisa semalam masih di atas kompor. Bau makanan yang sudah dingin tercium samar. Tiba-tiba saya teringat malam-malam di mana Rini berdiri sendirian di bawah lampu kuning, diam-diam mengaduk bubur untuk ibunya. Seseorang seperti itu, apa benar-benar hanya salah jalan? Bimo sedang mandi. Saya sendirian membereskan dapur. Saat sedang mengelap meja, telepon saya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Saya lupa bilang satu hal. Saya langsung tahu itu Pak Doni. Sebaiknya jangan biarkan suamimu tahu soal CCTV. Jantung saya mencelos. Saya langsung bangkit. Dia tahu soal CCTV? Saya mencoba meneleponnya kembali. Panggilan langsung dijawab. Kenapa Anda bisa tahu? Dia tertawa pelan. Rini yang cerita. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak? Terserah. Suaranya perlahan. Dia tidak hanya sekali mencampurkan obat tidur ke dalam makanan. Darah di tubuh saya seolah membeku. Maksud Anda, kamu pikir dia tiba-tiba membawa obat itu pulang? Saya mencengkeram ponsel begitu erat hingga terasa sakit. Jelaskan. Dia tertawa kecil. Sudahlah. Itu urusan keluargamu. Cari tahu saja sendiri. Lalu teleponnya dimatikan. Saya berdiri membeku di tengah dapur yang terang. Dari ruang tamu, suara air dari kamar mandi masih terdengar. Saya perlahan menoleh ke arah lemari paling atas di sebelah kiri. Di kepala saya tiba-tiba muncul sebuah detail yang membuat punggung saya merinding. Hari pertama Rini pindah, dia belum langsung memasak. Saya berdiri diam di tengah dapur cukup lama, menatap lemari kayu di atas wastafel. Dari kamar mandi, terdengar suara air dan Bimo yang bersenandung pelan. Suasana yang begitu biasa di rumah kami, tiba-tiba membuat saya merinding. Hari pertama Rini pindah, dia tidak menyentuh dapur sama sekali. Hari itu saya yang memasak. Saya ingat betul, karena saya memasak gulai ikan, makanan kesukaan ibu mertua saya. Semua orang makan seperti biasa, tidak ada yang mengeluh lelah atau mengantuk. Baru keesokan harinya, saat Rini mulai mengambil alih urusan memasak, segalanya berubah. Saya mencengkeram lap di tangan, ponsel saya masih menyala. Saya ingin sekali menelepon Pak Doni lagi dan menuntut penjelasan. Tapi saya juga takut mendengar sesuatu yang lebih buruk.
Bimo keluar dari kamar mandi. Sambil mengeringkan rambutnya dia menatap saya. Kamu dari tadi berdiri di situ kenapa? Saya terkejut. Oh, aku. Aku lagi pikir besok masak apa untuk ibu. Dia tertawa. Di rumah ada 2 perempuan kok yang dipikirkan cuma urusan makan. Selesai berkata, dia membuka kulkas untuk mencari minum. Saya menatap punggung suami saya dengan perasaan kalut. Jika saya ceritakan semuanya sekarang, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan marah pada Rini. Tapi setelah itu, seorang adik perempuan yang terlilit utang, tidak bisa tidur, dan baru saja mencoba bunuh diri. Apa dia sanggup menerima satu kejutan lagi? Malam itu saya nyaris tidak tidur. Sekitar jam 3 pagi, saya kembali turun ke dapur. Kebiasaan aneh ini sepertinya sudah menular dari Rini. Saya membuka lemari paling atas di sebelah kiri. Botol-botol kaca itu masih ada di sana. Saya mengambil salah satunya dan mengamatinya di bawah lampu. Bubuk putih di dalamnya begitu halus. Saat saya sedang melihatnya, dari belakang tiba-tiba terdengar suara sandal. Jantung saya berdebar kencang. Saat saya berbalik, saya melihat ibu mertua saya berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya acak-acakan, matanya masih mengantuk. Kamu ngapain, nak? Saya buru-buru menutup lemari. Saya cari minum, Bu. Beliau berjalan ke meja makan dan duduk, menghela napas. Tiba-tiba ibu tidak bisa tidur. Saya menatapnya. Ini adalah malam pertama sejak Rini dirawat di mana beliau kembali tidak bisa tidur. Kesadaran itu membuat seluruh tubuh saya dingin. Ibu mertua menopangkan kepalanya di tangan. Beberapa hari yang lalu, kalau Rini ada, dia pasti sudah membuatkan bubur hangat, tidur jadi lebih enak. Saya duduk di hadapannya. Ibu benar-benar merasa lebih baik? Iya. Beliau tersenyum sedih. Sudah tua. Punya anak perempuan di dekat kita rasanya senang sekali. Mengingat itu, matanya memerah. Ibu tidak tahu dia sesusah itu. Saya diam. Terkadang, di dalam keluarga, orang bisa tinggal bersama selama puluhan tahun tapi tetap tidak melihat segalanya. Keesokan paginya, saya dan Bimo kembali ke rumah sakit lebih awal. Baru saja sampai di depan pintu kamar, kami sudah mendengar suara tawa dari dalam. Ibu mertua saya sedang duduk mengupaskan buah pir untuk Rini. Adik ipar saya bersandar di bahunya seperti anak kecil. Melihat kami datang, dia langsung duduk tegak. Bimo meletakkan bungkusan makanan di meja. Mas belikan bubur ikan. Rini tersenyum tipis. Kalau Mas belikan terus begini, nanti aku jadi gemuk? Lebih baik gemuk daripada kurus begitu. Suasana di dalam kamar lebih cerah dari kemarin. Tapi saya masih melihat ada kelelahan yang dalam di mata Rini. Menjelang siang, dokter mengizinkan pasien untuk berjalan-jalan sebentar di halaman. Ibu mertua saya sedang memeriksa tekanan darah di lantai bawah, jadi hanya ada saya dan Rini yang duduk di bangku taman. Matahari bersinar terik, bunga-bunga di taman rumah sakit berguguran. Rini duduk diam cukup lama, baru kemudian angkat bicara. Pak Doni bilang apa pada Mbak? Saya menoleh. Kamu tahu dia meneleponku? Adik ipar saya tertawa sinis. Dia suka membuat orang lain panik. Saya menatap lurus ke arahnya. Dia bilang soal CCTV. Dia juga bilang, kamu pernah melakukan ini sebelumnya. Wajah Rini langsung kaku. Dia menundukkan kepalanya, dan angin meniup beberapa helai rambutnya. Lama sekali, baru dia berkata, dulu waktu masih bersama mantan suamiku, aku pernah memberinya obat tidur. Saya terpaku. Rini tersenyum masam. Dia sering kerja malam. Setiap kali pulang, kami selalu bertengkar. Aku hanya ingin dia tidur dengan tenang. Saya menatapnya, tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya hanya setengah butir. Dia melanjutkan, matanya memerah. Lama-lama, aku jadi terbiasa. Keheningan yang panjang di antara kami. Suara dari pengeras suara rumah sakit terdengar dari kejauhan. Saya tiba-tiba sadar mengapa Pak Doni tahu soal CCTV, mungkin Rini pernah menceritakannya saat kondisi mentalnya sedang tidak stabil. Atau lebih buruk lagi, pria itu telah mengawasinya sejak lama. Saya merendahkan suara. Kamu sadar kamu sedang sakit?
Rini mengangguk sangat pelan. Sadar. Lalu kenapa tidak diobati? Dia tertawa kecil. Orang yang sudah lama tidak bisa tidur, biasanya berpikir cukup dengan bisa tidur saja sudah sembuh. Selesai berkata, dia mengangkat kepalanya menatap langit yang cerah. Pernah sekali aku minum obat tapi tetap tidak bisa tidur. Mata saya terasa panas. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Dari Dewi. Saya berjalan menjauh untuk menjawab. Dari seberang telepon terdengar suara cepat. Wati. Aku baru saja mengecek jenis obat yang kamu berikan kemarin. Bagaimana, Wi? Jenis itu jika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan ketergantungan psikologis. Penggunanya akan merasa bisa mengontrol, tapi lama-kelamaan akan kehilangan kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Saya menoleh ke arah Rini yang duduk sendirian di bangku taman. Apa berbahaya? Jika dikombinasikan dengan stres berat, bisa memicu tindakan ekstrem. Saya mencengkeram ponsel. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, saya berdiri diam sejenak. Saat saya kembali ke bangku taman, saya tiba-tiba melihat seorang pria sedang berbicara dengan Rini. Itu Pak Doni. Darah saya langsung naik. Saya berjalan cepat ke arahnya. Anda mau apa lagi di sini? Dia menoleh dan tersenyum santai. Hanya menjenguk. Rini bangkit. Wajahnya pucat. Sudah kubilang jangan kesini lagi. Pak Doni tidak menatapnya, hanya menatap saya. Saya hanya mau menyampaikan sesuatu. Saya berdiri di depan Rini. Apa? Dia mengeluarkan sebuah amplop tipis dari sakunya dan menyodorkannya. Ada yang titip ini untuk adik iparmu. Saya tidak mau menerimanya. Dia tertawa. Kenapa takut? Bukan racun, kok. Rini dengan gemetar mengambil amplop itu. Begitu membukanya, wajahnya pucat pasi. Saya merebutnya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Foto pertama adalah foto salon kuku lama Rini. Foto kedua. Saya tertegun. Di dalam foto itu, Rini sedang berada di dalam mobil bersama seorang pria asing, kepalanya bersandar di bahu pria itu, matanya terpejam seperti sedang tidur. Di sudut bawah foto, ada tanggal. 3 bulan yang lalu. Saat dia belum pindah ke rumah kami. Belum sempat saya bertanya, Pak Doni sudah tertawa sinis. Kamu pikir utangnya itu hanya karena bisnis? Saya meremas foto-foto itu begitu erat hingga ujung-ujungnya terlipat. Matahari di halaman rumah sakit begitu terik, tapi tangan saya terasa dingin. Di foto kedua itu, Rini bersandar di bahu seorang pria asing seolah kelelahan. Sudut pengambilan fotonya dari luar jendela mobil, terlihat seperti diambil diam-diam. Saya mengangkat kepala. Anda mengikutinya? Pak Doni mengangkat bahu. Di jalanan, semua orang bisa dilihat, kan? Rini yang berdiri di samping saya, tubuhnya bergetar. Sudah cukup, pria itu menoleh ke arahnya. Suaranya merendah. Sudah kubilang jangan menyembunyikannya dari keluargamu. Itu bukan urusanmu. Pak Doni tertawa pelan. Lalu uang yang kupinjamkan padamu itu urusan siapa? Saya melangkah maju. Anda mau apa? Dia menatap saya beberapa detik, lalu berkata perlahan. Aku mau dia bicara sendiri. Selesai berkata, dia memasukkan kedua tangannya ke saku dan berbalik pergi. Rini berdiri membeku di bawah terik matahari, wajahnya pucat pasi seolah kehabisan darah. Saya menariknya untuk duduk. Dia menggeleng. Mbak. Tolong jangan bertanya. Kamu pikir sampai sejauh ini masih bisa disembunyikan? Bibirnya bergetar. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Lalu foto itu apa? Dia memeluk kedua lengannya seolah kedinginan. Waktu itu, aku overdosis obat. Suaranya begitu pelan hingga nyaris hilang ditelan angin. Dia yang membawaku pulang. Saya menatapnya tanpa berkedip. Hanya itu, Rini menunduk. Dia dulu pernah menyukaiku. Begitu kalimat itu keluar, kepala saya pening. Kamu tahu, tapi kamu masih meminjam uang darinya? Waktu itu aku sudah kehabisan cara. Dia terduduk lemas di bangku, bahunya terkulai. Bank tidak mau memberi pinjaman, salonku akan disita. Aku hanya berpikir, dapatkan uangnya dulu, urusan nanti dipikirkan lagi. Saya teringat wajah Pak Doni, senyumnya yang campur aduk antara perhatian dan licik, membuat saya merinding.
Apa dia pernah memaksamu melakukan sesuatu? Rini langsung menggeleng. Tidak. Tapi matanya menghindar. Saya menarik napas panjang. Lihat aku. Dia mengangkat kepalanya dengan sangat perlahan. Pernah atau tidak? Matanya memerah. Dia sering mengajakku makan. Lalu kamu pergi? Tidak. Lalu foto di dalam mobil itu? Rini mencengkeram kedua tangannya. Hari itu aku pingsan di salon. Dia memejamkan matanya. Aku hanya ingat samar-samar. Saya berdiri membeku. Seorang wanita yang menderita insomnia kronis, terlilit utang, dan kondisi mentalnya tidak stabil, sangat mudah terseret ke dalam hubungan yang tidak jelas, di mana dia sendiri tidak lagi punya kekuatan untuk menyadarinya. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Dari Bimo. Kamu dan Rini di mana? Di halaman rumah sakit. Dari tadi Mas cari tidak ada. Cepat naik. Saya menutup telepon dan menatap Rini. Masalah ini belum bisa diceritakan pada Mas Bimo. Dia langsung mengangguk, matanya merah seperti anak kecil yang baru saja selamat dari bahaya. Tapi di dalam hati saya tahu, menyembunyikannya seperti ini justru akan lebih berbahaya. Sore itu, dokter mengizinkan Rini pulang, dengan syarat keluarga harus mengawasinya dan dia harus melanjutkan terapi secara rutin. Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang banyak bicara. Bimo menyetir. Ibu mertua saya duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang untuk bertanya apakah Rini lelah. Rini duduk di samping saya, memeluk kantong obatnya sambil menatap keluar jendela. Siapapun yang melihatnya, pasti hanya akan mengira kami adalah keluarga yang baru saja menjemput kerabat dari rumah sakit. Tidak ada yang tahu, di balik keheningan itu ada setumpuk rahasia yang siap meledak. Setibanya di rumah, ibu mertua saya langsung ke dapur. Malam ini ibu yang masak. Rini buru-buru menahannya. Ibu istirahat saja. Kamu baru saja sakit. Keduanya berdebat sebentar. Akhirnya Bimo yang menengahi. Sudah, biar Mas pesan makanan saja. Ibu mertua saya mendengus. Makanan dari luar mana bisa seenak masakan rumah. Mendengar itu, Rini tiba-tiba menunduk. Saya tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa hari yang lalu, dialah yang berdiri di dapur itu dari pagi hingga malam. Sekarang, melihat panci dan wajan saja mungkin sudah membuatnya takut. Sore harinya, setelah ibu mertua tidur, saya melihat Bimo sedang duduk di teras merokok. Dia jarang sekali merokok, kecuali jika pikirannya sedang sangat kalut. Saya mendekat dan duduk di sampingnya. Bimo menatap kegelapan di depan. Mas merasa jadi orang yang tidak berguna. Saya menoleh. Kenapa bicara begitu? Adikku sendiri menderita sampai seperti itu, tapi Mas tidak tahu apa-apa. Suaranya berat. Dulu waktu kecil dia lengket sekali padaku. Dikerjai teman di sekolah, pulangnya pasti mengadu. Pernah sekali es krimnya direbut, dia menangis sepanjang jalan pulang. Saya diam mendengarkan, tapi sekarang, dia jadi seperti itu. Saya melihat wajahnya yang lelah di bawah cahaya lampu teras. Rambutnya terlihat lebih banyak uban sejak Rini masuk rumah sakit. Sesaat kemudian dia bertanya, "Sayang, kamu merasa Rini aneh tidak?" Jantung saya berhenti sejenak. "Kenapa Mas bertanya begitu?" Bimo mematikan rokoknya. Mas tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi terkadang, Mas melihatnya seperti orang yang sedang sangat ketakutan. Saya mengepalkan tangan saya. Dia menoleh ke arah saya. Beberapa hari yang lalu, tengah malam, Mas turun minum. Mas melihatnya berdiri di dapur, menangis sendirian. Mas tanya, dia hanya tersenyum, dan bilang matanya perih karena mengiris bawang. Angin malam meniup aroma bunga melati dari halaman tetangga. Bimo menunduk memijat keningnya. Mas takut dia berpikir yang tidak-tidak lagi. Saya menatap ke dalam rumah yang terang. Melalui jendela kaca, saya masih bisa melihat siluet Rini sedang merapikan obat-obatan untuk ibunya. Seseorang yang baru saja ingin mati pagi tadi, malamnya sudah kembali mengurus orang lain. Ada tipe wanita yang begitu menderita hingga lupa cara menyayangi dirinya sendiri. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, saya terbangun karena suara dari dapur. Jantung saya langsung berdebar. Saya bangkit dan turun. Lampu dapur menyala.
Rini sedang duduk sendirian di meja makan, di depannya ada segelas air putih. Dia terkejut melihat saya. Mbak belum tidur? Saya menatap gelas di depannya. Minum obat? Dia menggeleng. Hanya haus. Saya mendekat. Matanya merah karena kurang tidur. Kamu tidak bisa tidur lagi? Dia tersenyum sangat tipis. Aku takut tidur. Kalimatnya membuat saya terdiam. Kenapa? Dia menatap permukaan meja. Terkadang, kalau aku tidur, saat bangun aku tidak ingat apa yang sudah kulakukan. Hawa dingin merayap di punggung saya. Maksudmu? Rini mencengkeram gelasnya. Dulu waktu masih di kontrakan, pernah beberapa kali aku bangun dan melihat makanan sudah tersaji di meja, tapi aku tidak ingat kapan aku memasaknya. Saya menatapnya lekat-lekat. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya benar-benar bingung. Mbak Wati, suaranya bergetar. Apa? Apa aku sudah gila? Pertanyaan Rini membuat saya terpaku di tengah dapur. Di luar, suara dedaunan bergesekan tertiup angin. Jam dinding berdetak, suaranya terdengar begitu jelas. Dia duduk meringkuk di meja makan, matanya sembab, rambutnya tergerai. Melihatnya saat ini, dia tidak lagi seperti adik ipar saya yang ceria beberapa hari yang lalu, melainkan seperti seseorang yang telah berlari terlalu jauh, dan akhirnya kehabisan tenaga. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Rini tertawa sangat pelan. Orang normal tidak akan lupa apa yang sudah dilakukannya. Saya melihat gelas air di depannya. Airnya sudah dingin. Kamu sudah berapa lama begini? Lebih dari setahun. Kalau soal lupa-lupa, dia menunduk. Awalnya jarang. Suaranya serak. Lama-lama semakin sering. Saya teringat kata-kata Dewi. Pengguna obat tidur jangka panjang sangat rentan mengalami gangguan memori, punggung saya terasa dingin. Kamu sudah cerita pada dokter? Rini menggeleng. Aku takut. Takut apa? Takut mereka akan menahanku di sini. Saya menatapnya. Mungkin selama ini dia telah hidup dalam kondisi setengah sadar begitu lama, hingga dia sendiri tidak lagi percaya pada dirinya. Sesaat kemudian, Rini tiba-tiba bertanya, Mbak, apa Mbak masih menganggapku orang normal? Belum sempat saya menjawab. Suara pintu kamar di atas terbuka. Bimo menuruni tangga. Matanya masih mengantuk. Loh, kalian berdua ngapain di sini? Rini terlonjak kaget hingga gelasnya tumpah. Aku yang tumpahkan. Bimo mendekat dan mengambil lap. Cuma gelas saja kok panik. Dia menatap adiknya, lalu mengerutkan kening. Kamu belum tidur lagi? Rini memalingkan muka. Tidak bisa tidur. Bimo menarik kursi dan duduk. Bagaimana kalau besok kita ke dokter lain? Adik ipar saya tersenyum canggung. Nanti mahal. Mas, lebih mahal mana daripada membuat sesi rumah jantungan? Suasana sedikit lebih cair. Saya bangkit mengambil pel. Saat saya menunduk, tiba-tiba saya melihat sebuah botol kecil berwarna coklat di bawah kursi Rini. Jantung saya berhenti sejenak. Itu botol obat tidur. Saya mengangkat kepala menatapnya. Dia juga baru saja melihat botol itu, yang sepertinya jatuh dari sakunya. Wajahnya pucat. Bimo, yang masih mengantuk, tidak memperhatikan. Saya dengan cepat menendang pelan botol itu ke bawah kaki saya, lalu berjongkok dan mengambilnya sambil berpura-pura mengelap lantai. Rini menatap saya, terpaku. Sekilas, saya melihat di matanya ada rasa terima kasih bercampur dengan rasa malu yang begitu dalam hingga dia nyaris menangis. Saya sadar satu hal, dia masih belum berhenti minum obat. Keesokan paginya, saya izin tidak masuk kerja untuk mengantar Rini ke psikiater yang direkomendasikan. Bimo harus berangkat pagi, jadi dia berpesan berulang kali, ada apa-apa langsung telepon Mas. Ibu mertua saya berdiri di depan pintu, matanya cemas. Setelah dari dokter, mampir ke pasar beli ikan, ya. Rini mengangguk patuh. Sepanjang jalan, dia hanya diam di belakang saya. Tangannya dengan pelan memegangi ujung baju saya seolah takut ditinggal. Setibanya di rumah sakit jiwa, Rini berhenti di depan gerbang. Bagaimana kalau kita pulang saja, Mbak? Saya mematikan mesin motor. Masuklah. Dia tidak bergerak. Aku tidak gila.
Mbak tidak bilang kamu gila. Suara saya melembut. Sakit apapun tetaplah sakit. Dia menunduk lama sekali, baru kemudian mau mengikuti saya. Konsultasi berlangsung lebih dari 1 jam. Saya menunggu di luar dengan perasaan cemas. Dokter yang menanganinya adalah seorang wanita berusia 50-an. Beliau melihat rekam medisnya cukup lama, baru kemudian bertanya, keluarga tahu kondisi insomnianya sejak kapan? Saya yang menjawab. Baru-baru ini, Dok. Beliau mengangguk. Pasien menunjukkan gejala ketergantungan obat penenang yang kronis, disertai gangguan kecemasan dan episode amnesia jangka pendek. Saya mengepalkan tangan. Apa berbahaya? Dok, jika terus mengonsumsi obat tanpa resep, kondisinya akan memburuk. Dokter itu menoleh ke Rini. Kamu masih minum obat dari luar? Dia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Saya takut tidak bisa tidur. Dokter itu menghela napas. Penderita insomnia kronis seringkali berpikir, cukup dengan bisa tidur saja sudah sembuh. Tapi semakin bergantung pada obat, pikiran akan semakin lelah. Beliau menulis sesuatu di rekam medis, lalu menatap saya. Keluarga tolong awasi pasien, jangan biarkan stres atau sendirian. Saya hanya bisa mengangguk, keluar dari ruang praktik. Rini terduduk lemas di kursi koridor. Lihat, kan Mbak? Dia tersenyum masam. Aku memang sakit. Saya duduk di sampingnya. Kalau sakit ya diobati. Kalau tidak sembuh bagaimana? Saya menoleh ke arahnya. Belum diobati kok sudah berpikir akan kalah? Dia terdiam. Sesaat kemudian dia bertanya, Mas Bimo tahu aku kesini? Belum. Dia langsung menunduk. Jangan beritahu dia ya Mbak. Kamu mau menyembunyikannya sampai kapan? Mas Bimo sangat menyayangiku. Suaranya tercekat. Aku tidak mau dia melihatku sebagai orang yang bermasalah. Belum sempat saya menjawab, telepon Rini bergetar. Layar menampilkan nama Arya. Dia menatap nama itu beberapa detik, lalu langsung mematikannya. Saya memperhatikan. Siapa? Teman lama. Tapi belum 10 detik, teleponnya bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan. Saya tidak sengaja melihat baris pertama yang muncul di layar kunci, aku ada di dekat rumah ibumu. Darah di tubuh saya terasa dingin. Rini langsung bangkit. Mbak, ayo cepat pulang. Saya menahan tangannya. Siapa yang di rumah? Dia terengah-engah. Mantan suamiku. Saya terdiam beberapa detik. Dia mau apa? Mata Rini tampak panik. Mungkin Pak Doni yang mencarinya. Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tubuhnya sudah gemetar hebat. Saya langsung bangkit. Ayo. Sepanjang perjalanan pulang, Rini terus menelepon, tapi tidak diangkat. Wajahnya pucat pasi. Dia orangnya temperamental, Mbak. Saya mengepalkan gas. Apa dia pernah memukulmu? Dia terdiam. Keheningannya itu saja sudah cukup membuat dada saya sesak. Baru saja kami berbelok ke gang. Saya sudah melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan gerbang. Ibu mertua saya berdiri di halaman, wajahnya pucat. Dan di depan pintu, Bimo sedang mencengkeram erat kerah baju seorang pria kurus, matanya merah karena marah. Mas Bimo. Saya mengerem mendadak hingga ban motor berdecit. Rini, yang di belakang saya, begitu melihat pria di depan gerbang, wajahnya langsung pucat. Dia mencengkeram bahu saya begitu erat. Mas Bimo, jangan, belum sempat saya memarkir motor. Dia sudah berlari masuk. Bimo sedang mendorong pria itu ke gerbang, urat di lehernya menonjol. Saya belum pernah melihat suami saya semarah ini. Pria itu, mungkin berusia 40-an, kurus, rambutnya pendek, kemejanya kusut. Sudut bibirnya sedikit lebam, tapi tatapannya masih menantang. Ibu mertua saya berdiri di teras. Sudah, hentikan. Rini berlari dan menarik tangan kakaknya. Mas, lepaskan. Bimo menoleh tajam ke arah adiknya. Siapa orang ini? Adik ipar saya berkata dengan suara gemetar, lepaskan dulu, Mas. Pria itu tertawa sinis sambil merapikan kerahnya yang kusut. Kakak yang baik? Ya. Kalimat itu membuat Bimo semakin marah. Aku tanya, kamu kesini mau apa? Saya berjalan cepat masuk. Ada apa ini? Ibu mertua saya menatap saya, suaranya parau.
Dia tiba-tiba datang mencari Rini. Pria itu merapikan kembali kerahnya, lalu menoleh ke Rini. Aku telepon tidak diangkat, terpaksa aku ke sini. Rini menunduk dalam-dalam. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Oh ya? Pria itu tertawa. Kamu yakin? Saya menatap keduanya dengan perut yang terasa dingin. Itu pasti Arya, mantan suami Rini. Bimo melangkah maju, menghalangi adiknya. Saya tidak peduli Anda siapa. Keluarga kami tidak menerima tamu seperti Anda. Arya menatapnya beberapa detik, lalu dengan perlahan mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya. Sebenarnya aku juga tidak mau ke sini. Dia menyodorkan tumpukan kertas itu pada Rini, tapi ada beberapa hal yang sepertinya harus kamu jelaskan pada keluargamu. Rini langsung mundur. Pergilah. Kamu bisa lari sampai kapan? Tangan adik ipar saya gemetar hebat. Bimo merebut tumpukan kertas itu. Begitu melihat isinya, wajahnya menegang. Saya mendekat, itu adalah serangkaian bukti transfer, kwitansi, dan hasil pemeriksaan medis Rini. Kalimat gangguan kecemasan dan ketergantungan obat penenang terpampang jelas. Ibu mertua saya yang berdiri di belakang, terhuyung dan berpegangan pada tiang. Ya Tuhan! Rini menangis. Bu! Bimo mengangkat kepalanya menatap adiknya. Kamu menyembunyikan semua ini dari kami? Dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Arya melipat tangannya di dada. Selama bersamaku, dia sudah terus-menerus minum obat. Saya menoleh ke arahnya. Anda masih punya muka untuk bicara? Dia tertawa sinis. Bukan aku yang membuatnya sakit. Rini berteriak, untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya. Diam. Seluruh halaman hening, dia terengah-engah, matanya merah. Kamu yang selingkuh lebih dulu. Arya menatapnya lama sekali. Lalu tersenyum masam. Iya. Karena hidup denganmu rasanya seperti hidup di dalam kabut. Kalimat itu membuat Bimo menerjang maju lagi, tapi saya berhasil menahannya. Mas, tenang. Arya mundur selangkah. Aku kesini bukan untuk bertengkar. Dia menatap Rini. Pak Doni sedang mengejarmu. Kamu pikir pulang ke rumah ibumu bisa menyelesaikan masalah? Ibu mertua saya terdiam. Utang. Utang apa lagi? Wajah Rini pucat seperti kertas. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan. Tapi Bimo sudah menoleh ke arah saya. Utang apa? Tenggorokan saya tercekat. Semuanya terjadi begitu cepat. Belum sempat saya menjawab, Arya sudah tertawa dingin. Adikmu itu punya utang hampir 400 juta. Udara seolah membeku. Ibu mertua saya ambruk di kursi teras. 400. Bimo berdiri membeku selama beberapa detik, lalu menoleh ke adiknya. Benar, Rini menangis lebih keras. Aku minta maaf. Mata suami saya memerah karena syok. Dia memijat wajahnya beberapa kali, lalu bertanya lagi. Uang dari mana sebanyak itu? Adik ipar saya menunduk. Salonnya rugi. Arya menyela. Rugi itu hanya sebagian. Saya menoleh. Anda jangan bicara lagi. Dia menatap saya, lalu menatap Rini. Kalau aku tidak bicara, mereka tidak akan pernah tahu. Wajah Rini pucat pasi. Arya melanjutkan, suaranya datar seperti pisau. Dia juga memberikan uang pada orang lain. Seluruh halaman hening. Bimo mengerutkan kening. Pada siapa? Arya tertawa kering. Seorang pria yang membuka spa bersamanya. Saya melihat Rini terhuyung seolah tidak bisa lagi berdiri. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Arya menatap lurus ke arahnya. Kamu masih ingat berapa banyak yang kamu berikan padanya? Tidak ada yang bicara. Hanya suara kipas angin dari dalam rumah yang terdengar. Lalu Arya mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto. Di dalam foto itu, Rini sedang duduk di samping seorang pria yang jauh lebih muda, keduanya tersenyum di sebuah kafe. Ibu mertua saya menutup mulutnya. Ya Tuhan! Rini menangis terseduh-seduh. Bukan begitu. Saya memperhatikan foto itu dengan teliti, dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Tatapan Rini di foto itu terlihat kosong, seperti orang yang baru saja minum obat. Saya merebut ponsel itu,
Anda mengambil foto ini diam-diam? Arya tertawa sinis. Aku hanya ingin tahu uang hasil kerja kerasku lari kemana. Saya mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya saya melihat kepahitan yang sesungguhnya di mata pria ini. Bukan cemburu biasa, melainkan seperti kelelahan hidup terlalu lama dengan seseorang yang perlahan-lahan kehilangan pijakannya. Rini terduduk di lantai halaman. Aku tidak ingat. Suaranya bergetar. Aku benar-benar tidak ingat. Bimo berdiri membeku menatap adiknya. Maksudmu? Adik ipar saya menangis tanpa suara. Ada banyak hari di mana aku tidak ingat apa yang sudah kulakukan. Arya tertawa pedih. Sekarang kamu baru mau mengaku? Dia menoleh ke Bimo. Anda tahu rasanya hidup dengan orang yang setiap pagi bertanya. Kemarin kita bertengkar, ya? Tidak ada yang menjawab. 2 tahun terakhir, setiap hari dia minum obat. Terkadang tengah malam dia memasak, lalu paginya lupa total. Tenggorokan saya tercekat. Rini duduk meringkuk di lantai yang panas, bahunya bergetar seperti anak kecil yang tersesat. Ibu mertua saya menangis. Kenapa kalian menyembunyikannya dari ibu? Bimo berdiri tak bergerak cukup lama, lalu perlahan mendekati adiknya. Dia berjongkok di hadapannya. Lihat mas. Rini tidak berani mengangkat kepala. Bimo menyeka air mata di wajahnya, seperti yang biasa dia lakukan saat mereka masih kecil. Kamu benar-benar sakit? Adik ipar saya menggigit bibirnya hingga berdarah, lalu mengangguk. Saya melihat bahu suami saya terkulai. Sesaat kemudian dia bertanya sangat pelan, lalu soal uang. Kamu mau menyembunyikannya sampai kapan? Rini menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Aku takut. Aku takut. Jadi aku menanggungnya sendirian. Kamu tidak ingin ibu tahu? Dia mengangguk-angguk. Aku tidak mau ibu tahu. Bimo duduk terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa sangat pelan. Tawa orang yang sudah terlalu lelah. Anak ini. Dia mengusap wajahnya. Kalau ada masalah itu bicara, tepat pada saat itu, dari ujung gang terdengar suara motor berhenti mendadak. Sebuah motor berhenti di depan gerbang. Orang yang turun. Wajah Rini langsung pucat pasi. Pak Doni. Suasana di halaman membeku. Pak Doni memarkir motornya dengan perlahan, matanya menyapu setiap orang, lalu berhenti pada Rini yang duduk meringkuk di lantai. Arya berdiri di dekat gerbang, wajahnya dingin. Kedua pria itu saling pandang selama beberapa detik. Keheningan orang-orang yang tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Saya melihat bahu Rini bergetar hebat. Mas. Kesini mau apa? Suaranya begitu pelan. Pak Doni masuk ke halaman, tangannya memegang helm, masih dengan suaranya yang datar dan membuat orang tidak nyaman. Aku telepon tidak diangkat. Ibu mertua saya bangkit. Kalian hentikan semua ini. Rumah saya bukan tempat kalian datang seenaknya. Pak Doni menoleh ke arahnya, sedikit menunduk. Maaf, Bu. Tapi matanya tidak lepas dari Rini. Aku hanya mau bicara baik-baik. Bimo melangkah maju, berdiri di tengah halaman. Mau bicara apa? Bicarakan di sini. Pak Doni tersenyum sinis. Baik. Lalu dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya dan meletakkannya di meja batu. Total utang sampai hari ini, Bimo mengambilnya. Wajahnya semakin berat. 480 juta. Ibu mertua saya berpegangan pada kursi. Ya Tuhan. Rini menangis. Aku minta maaf. Saya melihat buku catatan itu dan kepala saya pening. Hanya dalam beberapa bulan, bunganya sudah membengkak begitu besar. Bimo mengangkat kepalanya menatap Pak Doni. Anda meminjamkan dengan bunga seperti apa? Pria itu mengangkat bahu. Aku tidak pernah memaksa dia menandatangani. Arya tertawa dingin dari belakang. Itu masih lebih baik. Kalau orang lain, mungkin sudah datang mendobrak pintu sejak lama. Pak Doni menoleh ke arahnya. Urusanmu dengan istrimu sudah selesai? Arya terdiam. Seluruh halaman terasa panas di bawah terik matahari. Para tetangga mulai mengintip. Bu Susi bahkan pura-pura menyiram tanaman tapi matanya terus melirik ke arah kami. Saya merasa malu untuk seluruh keluarga. Sebuah keluarga yang tadinya begitu tenang, sekarang membongkar semua aibnya di tengah halaman seperti di pasar.
Bimo meremas buku catatan itu di tangannya. Sekarang Anda mau bagaimana? Pak Doni menatap Rini lama sekali, baru kemudian menjawab. Aku mau dia berhenti bersembunyi. Rini mengangkat kepalanya. Aku tidak bersembunyi. Lalu kenapa ganti nomor? Dia terdiam. Pak Doni melangkah lebih dekat. Aku tahu kamu sakit. Aku juga tidak pernah mempersulitmu. Arya tertawa kering. Iya. Tidak mempersulit tapi menelepon setiap hari. Pak Doni menoleh ke arahnya. Aku belum bertanya. Kamu punya hak apa kembali ke sini? Arya mengatupkan rahangnya. Setidaknya aku pernah jadi suaminya. Suasana kembali tegang. Saya buru-buru menengahi. Cukup. Keduanya terdiam. Saya menoleh ke Pak Doni. Berapapun utangnya, kami akan coba selesaikan. Tapi tolong jangan datang ke rumah lagi. Dia menatap saya, lalu menatap Rini. Ibu pikir dia masih sanggup? Pertanyaan itu membuat saya tercekat. Rini sedang duduk memegangi kepalanya. Napasnya terengah-engah, keringat membasahi rambutnya. Ibu mertua saya buru-buru mendekati putrinya. Rini, lihat ibu, nak. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku capek. Saya melihat matanya mulai kosong. Perasaan cemas tiba-tiba muncul. Rini mengangkat kepalanya dengan sangat perlahan, lalu tiba-tiba bertanya. Hari ini? Hari apa? Seluruh halaman hening. Arya yang pertama kali berubah raut. Kambuh lagi. Saya menoleh cepat ke arahnya. Kambuh apanya? Dia mengepalkan tangannya. Setiap kali dia terlalu stres, dia akan seperti ini. Rini melihat sekeliling dengan tatapan bingung, seperti orang yang baru saja bangun di tempat asing. Mas Bimo. Suaranya bergetar. Kenapa semua orang di sini? Bimo berlutut di depan adiknya. Tenang. Rin. Dia menatap kakaknya beberapa detik, lalu tiba-tiba menangis seperti anak kecil. Aku tidak ingat apa-apa. Ibu mertua saya ikut menangis. Ya Tuhan anakku. Saya berdiri membeku. Baru dengan mata kepala sendiri saya melihat apa yang dimaksud Arya. Ada bagian dari ingatan Rini yang benar-benar hilang. Pak Doni menghela napas sangat pelan, lalu tiba-tiba berjongkok di samping Rini. Rini, dia mengangkat kepalanya menatapnya, matanya merah. Pulanglah, istirahat. Suara pria itu saat ini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi nada menekan yang membuat tidak nyaman. Arya yang berdiri di belakang tertawa sinis. Sekarang mau jadi orang baik? Pak Doni tidak menoleh. Setidaknya aku yang membawanya ke rumah sakit saat dia pingsan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Saya menatap Rini. Dia menunduk dalam-dalam. Arya tertawa pedih. Iya, karena saat itu aku sudah pergi. Tidak ada yang bicara lagi. Ada kebenaran yang saat terungkap, tidak membuat orang merasa lebih baik, hanya membuat semua orang terlihat penuh luka. Bimo bangkit, menarik kursi untuk ibunya, lalu menoleh ke arah saya. Masuk ke dalam saja. Suaranya terdengar sangat lelah. Semua orang masuk ke dalam ruang tamu. Hanya terdengar suara kipas angin dan kendaraan dari luar. Rini duduk di sudut sofa, memeluk segelas air tapi tidak meminumnya. Bimo duduk di hadapannya, terdiam cukup lama. Akhirnya dia bertanya, kamu masih berutang berapa lagi sampai semuanya lunas? Pak Doni yang menjawab. Kalau dilunasi bulan ini, aku bisa kurangi bunganya. Arya menyeringai. Tiba-tiba jadi baik sekali. Pak Doni menatapnya dengan dingin. Aku tidak mau menekan orang yang sedang sakit. Lalu dia menoleh ke Bimo. Sejujurnya, awalnya aku hanya membantunya memutar uang. Saya memperhatikan tatapan matanya saat melihat Rini. Bukan sekadar tatapan penagih utang. Ada sedikit rasa kasihan, sedikit ketidakberdayaan, dan perasaan yang sulit dijelaskan. Bimo memijat wajahnya. Keluargaku tidak punya uang sebanyak itu. Mendengar itu, ibu mertua saya bangkit. Ibu akan jual tanah di kampung. Bimo langsung membentak. Bu, tanah itu untuk hari tua ibu. Lalu bagaimana dengan anakku? Beliau menangis. Dia sudah hampir mati sekali. Apa belum cukup? Seluruh ruangan hening. Saya menatap ibu mertua saya dengan perasaan sesak.
Seorang ibu yang seumur hidupnya menabung, akhirnya harus merelakan segalanya untuk menyelamatkan anaknya. Rini menangis terseduh-seduh. Aku tidak mau, Bu. Diam. Untuk pertama kalinya ibu mertua saya membentak putrinya. Ada utang ya dibayar, sakit ya diobati. Beliau menyeka air matanya terus-menerus. Ibu hanya mau kamu hidup dengan benar. Bimo duduk menunduk cukup lama, baru kemudian berkata perlahan. Biar aku yang urus. Saya tahu kalimat itu artinya dia sudah memutuskan untuk menanggung masalah ini, seberat apapun. Sesaat kemudian, Arya bangkit lebih dulu. Aku pulang. Dia menatap Rini lama sekali. Obati dirimu baik-baik. Adik ipar saya tidak berani mengangkat kepala. Sampai di pintu, dia berhenti dan menoleh ke Bimo. Mas Bimo. Itu pertama kalinya dia memanggil seperti itu. Dulu aku pergi. Sebagian karena aku pengecut. Seluruh ruangan hening. Tapi sebagian lagi karena aku tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Selesai berkata, dia langsung pergi. Pak Doni juga bangkit. Sebelum pulang, dia meletakkan kunci motornya di atas meja dan menatap Rini. Mulai besok, aku tidak akan menelepon lagi. Adik ipar saya mengangkat kepalanya, terkejut. Dia tersenyum sangat tipis. Nanti kalau sudah sembuh, baru kita bicarakan lagi. Lalu dia menoleh ke arah saya. Mbak Wati, iya, CCTV di dapur itu, simpan saja. Saya tertegun. Dia berjalan keluar. Dia butuh seseorang yang mengawasinya di malam hari. Pak Doni meninggalkan rumah kami sore itu, meninggalkan keheningan yang berat selama berhari-hari. Tidak ada lagi yang punya tenaga untuk bertengkar. Ibu mertua saya jatuh sakit, beliau tidak menangis keras, hanya duduk diam di teras, sesekali menghela napas. Suatu kali saya melihatnya memegang baju lama Rini, menjahit kembali benang yang lepas seolah sedang mencoba mempertahankan sesuatu yang hampir hilang. Bimo menjadi jauh lebih pendiam. Setiap malam dia duduk bersama saya menghitung-hitung. Buku utang Rini tergeletak di meja seperti batu yang menimpa seluruh rumah. Mobil travel yang telah dia kendarai selama bertahun-tahun, akhirnya dijual. Hari saat menandatangani surat jual beli, saya melihatnya berdiri di halaman kantor cukup lama, tangannya mengelus setir seolah mengucapkan selamat tinggal pada teman lama. Pulang ke rumah, dia tersenyum canggung. Mulai besok Mas jadi sopir lepas. Saya memberikannya secangkir teh. Yang penting jangan begadang lagi. Dia menyesap tehnya, lalu menoleh ke arah adiknya yang sedang mengupas bawang di dapur. Anak ini harganya mahal juga, ya. Rini menunduk lebih dalam. Beberapa hari berikutnya, Rini mulai menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter. Obat-obatan lamanya saya buang semua, nomor teleponnya juga diganti. Pak Doni menepati janjinya, tidak menelepon lagi, tapi segalanya tidak langsung membaik. Malam pertama tanpa obat, Rini nyaris tidak tidur. Jam 2 pagi saya turun ke dapur dan melihatnya duduk memegangi kepala di meja makan, matanya merah, tangannya gemetar. Aku tidak tahan, Mbak. Saya mengambil handuk hangat dan mengelap wajahnya. Tahan sebentar lagi. Dia menangis sangat pelan. Kepalaku rasanya seperti ada yang bicara terus-menerus. Saya tidak tahu harus berkata apa, hanya duduk di sampingnya sampai hampir pagi. Beberapa hari kemudian, kondisinya sedikit membaik. Rini mulai bisa tidur sebentar-sebentar. Suatu pagi, baru jam 5 lebih, saya sudah mendengar suara dari dapur. Saya turun dan melihatnya berdiri termenung di depan penanak nasi. Cari apa, Rin? Dia menoleh ke arah saya, matanya masih sayu. Aku lupa mau ngapain. Kalimat itu membuat hati saya pedih. Saya menarik kursi untuknya, lalu saya yang menanak nasi. Sesaat kemudian, Rini tiba-tiba tersenyum masam. Sekarang aku benar-benar seperti orang tua pikun. Saya ikut tersenyum. Kalau kamu sudah tua, ibu tidak perlu jual tanah lagi. Kamu bisa jadi tukang parkir di depan gang untuk cari uang. Dia tertawa. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Tawa yang kecil, tapi membuat dapur terasa tidak begitu sesak lagi. Suatu sore, Arya mampir. Kali ini dia hanya berdiri di depan gerbang, tidak masuk.
Bimo yang sedang memperbaiki kipas angin, melihatnya, lalu mengangkat kepala. Ada apa? Arya memberikan sebuah kantong kertas. Vitamin. Lalu dia melihat ke dalam, ke arah Rini yang sedang menyiram tanaman. Adik ipar saya terdiam, Arya tersenyum sinis. Ini resep dari dokter yang dulu. Kupikir masih berguna. Suasana di antara mereka tidak lagi tegang, hanya ada kecanggungan yang sedih. Rini mendekat. Simpan saja, Mas. Ambillah. Dia bersandar di motornya, matanya menatap ke arah lain. Aku tidak tahu cara merawat orang sakit. Suaranya merendah. Dulu, aku juga lelah. Rini menunduk. Aku tahu. Arya terdiam lama sekali. Baru kemudian melanjutkan. Terkadang aku marah sekali sampai berpikir kamu sengaja menyiksa orang lain. Adik ipar saya tersenyum sedih. Terkadang, aku sendiri pun berpikir begitu. Angin sore meniup daun-daun di pagar. Arya menatapnya beberapa detik, lalu menoleh ke Bimo. Mas Bimo. Bimo mengangkat kepala. Kalau perlu menjual salon lamanya untuk mengurangi utang, bilang saja padaku. Surat-suratnya masih atas namaku. Saya melihat mata Rini langsung memerah. Arya menyalakan motornya. Sebelum pergi, dia mengucapkan satu kalimat pelan. Tidurlah yang benar. Jangan masak tengah malam lagi, merepotkan. Bimo tertawa pelan. Sekarang sudah ada CCTV. Semua orang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Bahkan Rini pun tertawa hingga air matanya keluar. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa di rumah kami tidak lagi terasa canggung. 2 bulan kemudian, ibu mertua saya memutuskan untuk tidak jadi menjual tanahnya. Beliau duduk di teras dan berkata pada kami, sudah tua, simpan saja untuk tempat pulang. Bimo menatap saya dan mengangguk, utang itu dicicil sedikit demi sedikit. Uang hasil penjualan mobil Bimo, tabungan saya, dan uang sisa penjualan salon, akhirnya cukup untuk bernegosiasi dengan Pak Doni. Dia datang ke rumah untuk terakhir kalinya. Kali ini, dia duduk cukup lama minum teh bersama ibu mertua saya. Ibu saya menatapnya dan menghela napas. Terima kasih karena dulu masih mau membawa Rini ke rumah sakit. Pak Doni tersenyum sinis. Dia keras kepala sekali, Bu. Ibu mertua saya menoleh ke arah putrinya yang sedang memotong sayuran. Tapi dia penyayang. Pak Doni terdiam beberapa detik, lalu bangkit. Sebelum pergi, dia hanya berkata pada Rini satu kalimat. Nanti kalau sudah bisa tidur semalaman, kabari aku. Adik ipar saya tidak menjawab, hanya menunduk dan tersenyum tipis. Setelah hari itu, Pak Doni tidak pernah muncul lagi. Kehidupan di rumah perlahan kembali normal. Pagi hari ibu mertua saya menyiram tanaman, Bimo berangkat kerja, saya masih sering mengomelinya karena meletakkan handuk sembarangan, dan Rini mulai bekerja paruh waktu di sebuah salon di dekat pasar. Dia masih sering tidak bisa tidur, tapi sudah tahu cara membuat teh jahe untuk menenangkan diri, bukan lagi mencari obat. Suatu kali menjelang tengah malam, saya turun minum dan melihatnya sedang menatap sepanci bubur yang mengepul. Saya bersandar di pintu. Masak lagi? Rini menoleh dan tersenyum. Kali ini benar-benar masak. Untuk siapa? Dia menatap ke halaman, di mana ibu mertua saya tertidur di kursi karena menonton TV. Untuk ibu. Saya mendekat dan membuka tutup panci. Aroma jahe tercium, tidak ada lagi bau obat yang aneh. Saya mencicipinya sedikit, lalu tertawa. Hambar sekali, Rini terbelalak. Aku kan belum kasih garam. Iya. Untung saja. Dia mengerti maksud saya. Terkejut sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas hingga terdengar sampai ke halaman. Ibu mertua saya terbangun dan bertanya dengan bingung, kalian berdua kenapa tertawa begitu? Bimo dari atas juga melongo ke bawah. Jangan-jangan Rini salah memasukkan obat lagi ke dalam panci? Adik ipar saya mengambil sendok sayur dan menoleh ke arah kakaknya. Mas makan saja dulu, nanti juga tahu. Tawa kembali pecah di dapur yang terang. Di luar, angin malam berdesir. Panci bubur di atas kompor mendidih, wangi. Ibu mertua saya masuk sambil bergumam. Akhirnya, rumah ini bisa tidur nyenyak juga. 3 meses 19,
Noves.